Bab 161, Jiwa Jahat. Bagaimana saya bisa memanggil Anda, Tuan? Matian Seng saat ini semuanya tersenyum. Kesan mengerikan sebelumnya yang telah diberikan Ling Han padanya benar-benar disingkirkan, tentu saja. Ini adalah pelanggan besar yang mampu memproduksi pil alkimia dekat dengan Earth Grade. Apa orang lain bisa melakukan hal seperti itu di seluruh negara hujan? Sama sekali tidak ada. Ling Han, kamu bisa memanggilku Tuan Muda Han, jawab Ling Han. Matian Seng tanpa sadar menyeka keringat di dahinya. Dia tidak ingin memanggil seorang pria muda sebagai Tuan Muda, sedikitpun, tetapi Ling Han memang pelanggan yang sangat penting. Jika dia menyinggung Ling Han dan Ling Han memutuskan untuk tidak menugaskan Spirit Treasures Pavilion untuk melelang pil alkimia atas namanya, maka dia benar-benar akan berada dalam masalah besar. Tuan Muda Han, dia hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Ling Han dan memanggilnya sebagai Tuan Muda. Kemudian, dia berkata, tolong ikuti saya. Saya akan membantu Tuan Muda Han mengurus prosedur pendaftaran. Baiklah, Ling Han setuju dengan anggukan. Berita bahwa 9 pil alkimia dekat dengan Earth Grade telah muncul di Spirit Treasures Pavilion dengan sangat cepat mencapai telinga para atasan. Segera, seorang pria tua mengenakan jubah bersulam muncul dan menerima Ling Han dengan hormat. Kemudian, dia memperkenalkan dirinya, saya adalah tetua ketiga pavilion ini. Nama keluarga saya adalah Jia, dan nama saya adalah Jia Bayun. Senior Jia, sapa Ling Han, mengangkat tangannya yang tergenggam dengan hormat. Orang tua ini adalah elit tier pedestal tier, dan lebih dari layak menerima salam hormatnya. Young friend, apakah kamu berniat untuk melelang pil pembangun yayasan ini di sini, atau langsung menjualnya ke pavilion kita? Jia Bayun bertanya. Ling Han tersenyum tipis, dan menjawab, lelang. Pil alkimia semacam itu digunakan untuk membantu seseorang menerobos ke tingkat berikutnya, jadi tentu saja yang terbaik adalah melelang mereka untuk memaksimalkan harga mereka. Jia Bayun tampak sedikit kecewa dengan ini. Jika Foundation Building Pills dijual langsung ke Spirit Treasures Pavilion, mereka akan bisa melelang satu pil setiap beberapa tahun. Pertama, ini akan membantu meningkatkan reputasi Pavilion Harta Karun Roh, dan kedua, barang langka selalu yang paling mahal. Ini akan memungkinkan Pavilion Harta Karun Roh untuk memperoleh jumlah keuntungan tertinggi dari pil kebon yayasan ini. Sayangnya, bocah ini tidak sebodoh itu. Namun, 9 pil yayasan pasti akan dilelang untuk toko astronomi. Pavilion Harta Karun Roh akan menghasilkan lebih dari cukup dari komisi saja. Young friend, jika seorang pelanggan menugaskan Spirit Treasures Pavilion untuk melelang barang, kami biasanya mengenakan biaya komisi 15%. Namun, karena Foundation Building Pills jauh terlalu berharga, saya dapat membuat keputusan untuk menurunkan biaya komisi menjadi 14%. Bagaimana kedengarannya? Jia Bayun bertanya, tersenyum. Betapa kejamnya, mereka benar-benar memiliki tingkat komisi yang tinggi. Liu Yutong cemberut di satu sisi. Nilai 9 Foundation Building Pills jelas di atas 100 juta, dan biaya komisi 14% ini akan lebih dari 1 juta koin perak, jauh di atas laba bersih bulanan klan Liu. Namun, Jia Bayun sudah cukup murah hati untuk benar-benar memotong 100.000 dari komisi Pavilion Harta Karun Roh. Tentu saja, ini juga karena nilai Foundation Building Pill benar-benar terlalu tinggi. Baiklah, Ling Han mengangguk. Lagi pula, uang bukanlah sesuatu yang sangat penting baginya. Jia Bayun tersenyum, dan melanjutkan, jika Anda ingin Foundation Building Pills ini dijual dengan harga yang baik, opsi terbaik adalah melelang mereka melalui beberapa lelang. Jika Young Friend tidak terburu-buru menggunakan uang, mengapa tidak menggunakan skema kecil ini? Petik 2. Semakin banyak pil pembangun yayasan bisa dijual, semakin tinggi pendapatan Pavilion Harta Karun Spirit. Dengan demikian, Jia Bayun tentu saja ingin menggunakan skema yang bisa mendapatkan keuntungan paling banyak untuk Pavilion Harta Karun Roh. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan menjawab, saya ingin mereka semua dilelang dalam satu lelang. Jia Bayun tertegun sejenak, lalu menghela nafas. Bagaimanapun juga, pil itu milik Ling Han, jadi bahkan jika dia adalah pejuang spiritual pedestal tier yang kuat, dia hanya bisa membuat saran dan menawarkan saran. Bagi Ling Han, Foundation Building Pill adalah sesuatu yang dia dapat dengan mudah membuat, jadi dia secara alami tidak akan peduli apakah itu akan dilelang dengan harga yang baik atau harga yang lebih baik. Pada akhirnya, itu pasti akan menjadi harga astronomi. Skenario terburuk,
Ia meramu beberapa pil alkimia lain yang dekat dengan Earth Grade beberapa hari kemudian, dan masih bisa menghasilkan banyak uang. Baiklah, ini adalah surat bukti Anda. Ketika pil-pil tersebut dijual, sahabat muda dapat membawa ini bersama Anda untuk menarik dana Anda. Anda juga dapat menganjurkan orang lain untuk melakukannya untuk Anda. Namun, harap perhatikan, jika surat bukti hilang, pastikan untuk segera melaporkan kerugian di sini. Jika tidak, jika orang lain menarik uang yang diperoleh tanpa persetujuan Anda, tidak ada yang bisa saya lakukan, Jia Bayun memperingatkan. Token ini dibagi menjadi dua, dan paviliun harta karun roh dan Ling Han masing-masing memegang setengahnya. Kedua bagian itu bisa disatukan bersama dengan mulus. Baik Jia Bayun dan Ling Han meninggalkan sidik jari pada bagian mereka sendiri. Ini akan membantu mencegah kemungkinan siapapun menggunakan identitas palsu. Teman muda, jika kamu memiliki pil lain di masa depan, mengapa tidak datang melelang mereka di paviliun harta karun spiritual kita lagi? Adapun biaya komisi, masih bisa dibahas lebih lanjut, kata Jia Bayun. Baiklah, Ling Han setuju dengan tegas. Ling Han dan teman-temannya meninggalkan Spirit Treasures Pavilion setelahnya. Adapun Fan Dongping, dia secara alami tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Ling Han tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bahkan jika Fan Dongping adalah alkemis kelas menengah Yellow Grade, kejahatannya melibatkan jumlah yang sangat tinggi lebih dari 100 juta. Akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari hukuman mati. Siapa yang memintanya untuk serakah? Sudah agak terlambat, jadi Ling Han menuju ke paviliun bunga Cherry Sing, membawa Liu Yutong dan Hu Niu bersamanya. Mereka bertiga perlahan-lahan berjalan di jalanan. Hu Niu berlari kemana-mana. Apakah itu lollipop atau permen kapas atau apapun, selama itu adalah sesuatu yang baru, dia ingin mencobanya. Jadi, pada saat mereka tiba di paviliun bunga Cherry Sing, langit sudah benar-benar gelap. Tuan Ling, tolong lewat sini. Yun Suang-Suang sudah menunggu di dalam, dan ketika dia melihat sosok Ling Han, dia segera melangkah keluar untuk menerimanya. Mereka tiba di halaman samping. Ketika Yun Suang-Suang mendorong membuka pintu dan masuk, mereka melihat Lady Yan membantu seorang pemuda dan keluar untuk menerima mereka. Nyonya Yan berkata, kami merasa terhormat dengan kehadiran Anda, Tuan Ling. Maafkan saya karena tidak pergi menemui Anda. Ling Han memandang keduanya, dan berkata, tidak apa-apa. Tidak nyaman juga untuk Nyonya Yan, jadi aku mengerti kesulitanmu. Ini seharusnya putramu, benar kan? Dia sudah tidur cukup lama untuk beberapa tahun, jadi tubuhnya masih sangat lemah. Petik 2. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Ling, kata Lady Yan sambil tersenyum. Dia berbalik dan berkata kepada pemuda di sisinya, Tianer, ini dermawan penyelamatmu. Apakah kamu tidak akan menyapa kakak Lingmu? Kakak Ling. Pemuda itu segera memanggil. Wajahnya sangat pucat, dan dia berbicara dengan suara lemah. Tuan Ling, ini putraku. Namanya Yan Tianzhao, Nyonya Yan memperkenalkan kepada Ling Han. Kemudian dia melihat Liu Yutong, dan tersenyum. Tuan Ling memang sangat beruntung benar-benar bisa mendapatkan bantuan dari putri klan Liu. Seketika, wajah Liu Yutong memerah, namun kesan positifnya terhadap Lady Yan semakin membaik. Dia suka mendengarkan kata-kata seperti itu. Ayo, ayo, ayo. Datang dan duduk dulu. Nona Yan menuntun yang lain ke halaman samping. Sudah ada pesta lezat yang digelar, dan di sekitar mereka, ada 8 pelayan wanita yang sangat cantik memegangi lentera. Saat cahaya dari lentera ini berkedip lembut, itu adalah pemandangan yang sangat unik. Mereka semua duduk di kursi masing-masing, sesuai dengan status mereka sebagai tuan rumah dan tamu. Lady Yan secara alami mengambil kursi utama, dan di sebelah kirinya duduk putranya. Yun Suang-Suang duduk di sebelahnya. Sementara itu, Ling Han duduk di sebelah kanan Lady Yan, dengan Hu Niu di sampingnya, dan terakhir, Liu Yutong. Kakak Liu, kamu benar-benar cantik, puji Yan Tianzhao. Rona merah samar muncul di wajahnya yang pucat, seolah dia pemalu. Jika itu adalah seorang pemuda yang mengatakan kata-kata seperti itu, Liu Yutong tidak akan senang. Namun, pertama, Yan Tianzhao baru remaja sekitar 15-16 tahun, dan kedua, ia gembira dipuji seperti ini di depan Ling Han. Dengan demikian, kesan baiknya terhadap pemuda ini juga meningkat pesat. Tentu saja, itu adalah kasih sayang yang dimiliki seorang kakak perempuan untuk seorang adik lelaki. Ling Han hanya tersenyum mendengar ini.
Matanya menyapu Yan Tianzhao, dan perasaan dingin muncul di hatinya. Ini bukan rasa takut, tapi kebencian, jenis kebencian yang ekstrim. Seolah-olah ada jiwa jahat yang tak tertandingi bersembunyi di dalam tubuh pemuda ini, menyebabkan kebencian yang mendalam untuk bangkit secara misterius di dalam hatinya. Dia berbalik untuk melihat Hun Yu dan melihat bahwa ketika mata gadis kecil itu menyapu Yan Tianzhao, wajah kecilnya tanpa sadar menegang, dan dia memamerkan giginya. Jelas, Hun Yu juga merasakan sifat jahat dalam dirinya. Ling Han tidak bisa membantu tetapi tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Pil permanen akan mampu membangunkan seseorang yang telah tertidur lelap. Yang penting sekarang adalah, mengapa Yan Tianzhao tertidur di tempat pertama. Dari petunjuk yang diungkapkan Lady Yan dan Yun Suang-Suang, Yan Tianzhao seharusnya sudah tidur selama sekitar 10 tahun. Pada waktu itu, apakah dia mulai tidur karena semacam penyakit? Atau apakah dia melakukan beberapa kejahatan besar, yang menyebabkan seorang seniman bela diri elit yang tidak dikenal menjebak rohnya dan memaksanya tidur untuk waktu yang sangat lama? Itu pertanyaannya. Bab 162, Yan Tianzhao. Yan Tianzhao terus menunjukkan rasa malu dan sering memerah sepanjang makan mereka. Ketika Lady Yan melihat ini, dia merasakan sakit hati dan kesukaan. Ini juga meningkatkan perasaan positif yang dirasakan Liu Yutong dan Yun Suang-Suang untuknya, yang sama-sama menyayanginya seolah dia adalah adik lelaki mereka. Tapi justru karena penampilannya, rasa dingin di hati Ling Han tumbuh lebih jauh. Tapi, dengan cinta yang memanjakan yang ditunjukkan Lady Yan untuknya, jika Ling Han benar-benar menyatakan sesuatu seperti melenyapkannya pada saat ini, maka dia pasti akan menjadi bermusuhan di tempat dan menekannya seperti semacam monster yang mengerikan. Ling Han tidak akan pernah meremehkan panjang gila dan ekstrim bahwa seorang ibu akan pergi untuk anaknya. Selain itu, ini hanya perasaan intuitifnya. Kecuali dia telah mencapai titik di mana dia tidak terkalahkan. Kemudian, selama dia berpikir begitu, dia akan dapat melakukan apa yang dia inginkan, tanpa perlu peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang tindakannya. Yang disayangkan adalah, dia hanya berada di lapisan ketujuh elemen Gathering Tier sekarang. Kakak Ling, mengapa kamu terlihat agak murung? Yan Tianzhao tiba-tiba bertanya pada Ling Han, sedikit senyum berkelip di sudut bibirnya, tatapannya dalam. Senyum muncul di wajah Ling Han ketika dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Tuan Ling menyuruh Nona Liu menemaninya di sisinya. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Lady Yan mengerutkan bibirnya dengan tawa lembut. Dia adalah bos wanita dari bisnis hiburan, jadi dia secara alami agak belak-belakan dalam pidatonya. Liu Yutong segera memerah pada kata-katanya, tetapi sedikit kegembiraan di matanya. Dia berbalik untuk melirik Ling Han tetapi ketika dia melihat bahwa dia tampak sangat tenang, dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kecewa. Aku belum memberi selamat kepada kakak Ling. Kapan kamu akan menikah dengan kakak Yutong? Yan Tianzhao bertanya dengan cara yang sangat polos. Bocah ini memang aneh. Atau begitulah pikir Ling Han diam-diam. Ketika Yan Tianzhao tertidur, dia seharusnya berumur sekitar 5-6 tahun. Kemudian, setelah dia bangun, dia seharusnya hanya memiliki kecerdasan terbatas anak kecil berusia 5-6 tahun, dan perlu pulih untuk beberapa waktu sebelum kecerdasannya akan menyusul orang lain dalam rentang usia yang sama seperti dia. Tetapi, hanya dengan melihat cara dia berbicara sekarang, siapa yang akan percaya bahwa pemuda ini telah tidur selama lebih dari 10 tahun? Namun, Nyonya Yan, Liu Yutong, dan Yun Suang-Suang semuanya tidak menyadari perbedaan ini, bahkan jika mereka perhatikan, mereka kemungkinan besar akan berpikir bahwa bocah ini adalah seorang jenius yang dapat segera beradaptasi dan terbiasa memiliki kehidupan yang normal. Kemudian dia harus melihat betapa anehnya bocah ini. Ling Han tersenyum. Pemuda ini bahkan tidak memiliki sepotong kultivasi padanya, jadi mengapa perlu baginya untuk takut? Dia sudah menyebutkannya sebelumnya. Dia hanya merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman dari Yan Tianzhao ini, seolah-olah ada roh jahat yang tak tertandingi tersembunyi di dalam tubuh pemuda yang menghasut jijik darinya. Nona Yan, yang terbaik adalah menyajikan lebih banyak makanan. Gadis kecil ini adalah pelahap sejati, kata Ling Han sambil menunjuk Hun Yu yang sudah mulai mengais makanan. Nyonya Yan dan Yun Suang-Suang keduanya tercengang. Bagaimana mungkin anak kecil yang begitu kecil memiliki makan yang sangat besar? Itu hal yang baik untuk bisa makan, kata Lady Yan sambil tersenyum. Tapi, dia bisa makan terlalu baik.
Aku akan didorong ke dalam kemiskinan oleh makannya yang sangat besar, desah Ling Han. Sementara itu, Liu Yutong memutar matanya atas kata-katanya. Orang ini menghasilkan lebih dari 100 juta dalam beberapa saat, tidak peduli seberapa besar pelahap Hunyu, dia tidak akan bisa mengejar tingkat yang dia dapatkan dari uang. Dan dia masih berani mengeluh tentang menjadi miskin. Aktor yang luar biasa. Dengan perintah Lady Yan, sejumlah besar makanan disajikan satu demi satu. Hunyu tidak menolak hidangan apapun, dan akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan sumpit lagi melainkan tangannya yang telanjang untuk mengambil makanan. Dia bergerak dengan kecepatan sangat cepat sehingga Lady Yan dan yang lainnya semua tampak terkejut dengan kecepatan di mana dia bisa makan. Mereka telah melihat orang-orang yang bisa makan banyak, tetapi mereka yang bisa makan begitu banyak, mereka pasti belum pernah melihat sebelumnya. Yan Tianzhao menatap Hunyu lebih lama, dan senyum tanpa sadar muncul di bibirnya, dia jelas sangat tertarik padanya. Namun, Hunyu adalah seorang gadis kecil yang sangat sensitif, dan dia segera mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Tatapannya dipenuhi dengan keganasan dan niat membunuh, menyebabkan wajahnya yang sudah pucat-pucat beberapa warna lebih jauh. Selain dari Ling Han, tidak ada orang lain yang memperhatikan episode kecil ini. Karena, sama seperti tidak ada yang akan berpikir bahwa Yan Tianzhao memiliki roh jahat, tentu saja tidak ada yang akan berpikir bahwa gadis kecil sekecil Hunyu akan memiliki kemampuan untuk menyakiti orang lain. Mereka hanya akan berpikir bahwa dia adalah pemakan besar. Yan Tianzhao dengan sangat cepat menemukan tatapan Ling Han padanya, dan tersenyum ramah. Sementara itu, Ling Han memberinya tatapan yang sangat berarti, menyebabkan senyum di wajah Yan Tianzhao perlahan-lahan memudar dan kedalaman tersembunyi muncul di matanya. Ini tidak terlihat seperti pemuda berusia 15-16 tahun, apalagi yang sudah koma selama lebih dari 10 tahun dan baru bangun selama beberapa hari. Terimalah perintah bunga yang menghargai ini, Tuan Ling. Nyonya Yan memberinya sebuah plakat batu giok berukir rumit yang diukir menjadi bentuk bunga. Pemegang plakat ini tidak hanya dapat menikmati diskon 20% di paviliun bunga Cherishing, tetapi juga dapat datang tanpa pemesanan apapun. Ada beberapa halaman samping yang telah disisihkan khusus untuk pelanggan yang sangat terhormat seperti Tuan Ling. Petik 2. Ling Han menerima plakat itu, tersenyum dan berkata, "Terima kasih, Nyonya Yan." Secara keseluruhan, tuan rumah dan tamu cukup menikmati pesta ini. Tentu saja, orang yang paling bahagia pastilah adalah Hunyu. Dia telah makan begitu banyak sehingga perutnya yang kecil agak bulat. Tetapi, ketika seseorang mempertimbangkan fakta bahwa dia telah makan begitu banyak, namun perutnya hanya sedikit bulat dari jumlah kolosal yang dia konsumsi, itu adalah konsep yang secara praktis tidak terbayangkan. Ling Han sekarang tidak begitu penasaran tentang kemana makanan yang telah dia konsumsi habis. Sebagai perbandingan, basis spirit dalam tubuh gadis kecil itu adalah sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Lady Yan mengirim kereta untuk mengantar mereka bertiga kembali ke akademi. Yun Suang-Suang tidak menemani mereka saat ini, hanya Lady Yan dan Yan Tianzhao yang mengantar mereka ke pintu dan melihat mereka pergi. Di kereta, Hunyu, menjadi pemakan yang sangat baik dan tidur yang sangat baik, sudah menemukan tempat yang nyaman di lengan Ling Han dan pergi tidur dengan damai. Dalam beberapa saat, suara dengkuran panjang bisa terdengar darinya. Nona Yan benar-benar terlalu menyedihkan. Dia harus mendukung bisnis paviliun bunga Cherishing sendirian dan masih merawat anaknya yang koma. Jika aku adalah dia, aku kemungkinan besar sudah hancur sejak lama, Liu Yutong kata sedih. Ling Han berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah kamu pernah berpikir tentang mengapa Yan Tianzhao jatuh koma? Seharusnya itu semacam penyakit bawaan, kan? Sesuatu seperti 3 vena penghilang yin saya, kata Liu Yutong. Dan fakta inilah yang membuatnya berempati dengan Yan Tianzhao dan menyayanginya seperti saudara kecil. Lalu, ketika dia koma, dia seharusnya baru berusia sekitar 5-6 tahun. Dia baru saja bangun dan belum dapat sepenuhnya berperilaku seperti orang normal. Bukankah itu aneh? Ling Han bertanya. Mungkin dia jenius alami. Liu Yutong terdiam, lalu berkata, "Yi, kamu sepertinya agak tidak suka pada Tianzhao." "Aku tidak suka orang ini." Ling Han tidak menyembunyikan apapun. Niu juga tidak suka. Hunyu tiba-tiba terbangun, dan duduk tegak di pangkuan Ling Han, terlihat sangat serius. "Mengapa?" Liu Yutong merasa agak penasaran. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Aku tidak bisa menjelaskan mengapa."
Aku terus merasa bahwa bocah ini sangat jahat, membuatku memiliki keinginan untuk memukulnya. Oleh karena itu, sebaiknya bocah ini tidak muncul di hadapanku lagi, atau aku pasti akan bersenang-senang meronta-ronta dia. Petik 2. Sungguh disengaja. Bunuh dia. Pukul dia. Hun Yu juga melambaikan tangan kecilnya. Kalian, Liu Yutong benar-benar terdiam. Mengapa Ling Han tidak menyukai Yan Tianzhao? Ah, mungkinkah karena aku terlalu menyayanginya, jadi orang ini cemburu. Ketika dia memikirkan hal ini, hati Liu Yutong tidak bisa berhenti berdetak kencang. Karena kamu tidak suka, maka aku tidak akan melihatnya lagi, katanya, menarik lengan bajunya. Wajahnya yang memerah-memerah, membuatnya tampak sangat menggoda. Apakah gadis ini salah mengerti sesuatu? Tapi sudahlah, selama dia tidak berhubungan dengan Yan Tianzhao lagi, itu akan baik-baik saja. Meskipun bocah ini tidak memiliki sedikit pun kekuatan dalam dirinya, Ling Han masih merasa dia benar-benar terlalu aneh. Dan jika kesimpulannya tidak salah dan Yan Tianzhao jatuh koma karena sesuatu yang dilakukan orang lain, maka mungkin itu karena seseorang telah menemukan sifat jahatnya, namun tidak tahan untuk membunuh seorang anak kecil berusia 5-6 tahun, dan hanya menyebabkan dia jatuh koma. Bab 163, Permintaan Jin Wuji. Setelah kembali ke Akademi Huyang, Ling Han dan Liu Yutong keduanya pergi dengan caranya sendiri. Dia baru saja melangkah ke halamannya sendiri ketika dia segera mendengar suara mengganggu Liu Ru'er. Sebagai tuan tanah, kamu benar-benar gagal. Kamu bahkan tidak menyiapkan makanan untuk kami. Dia melihat, Ling Han tidak bisa menahan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia bertanya, jangan bilang kalian berdua tidak tahu cara memasak. Seketika, mata berbentuk almond Liu Ru'er melebar, dan dia berkata, bagaimana kamu tahu? Aku bisa dengan mudah mengetahui dari tampangmu yang tidak kompeten, desah Ling Han. Pasangan saudara pembunuh ini benar-benar gagal. Mereka gagal dalam pembunuhan dan bahkan tidak tahu cara memasak. Mereka benar-benar pemula dari semua pemula. Siapa yang kamu sebut tidak kompeten? Liu Ru'er bertanya dengan ekspresi menantang. Ketika aku sudah memulihkan semua kemampuanku, aku pasti akan memberimu pukulan keras. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan berkata, kalau begitu mengapa aku masih terus merawat dua musuh seperti kalian berdua? Aku kekurangan uang baru-baru ini, dan jika aku memanfaatkan kesempatan untuk memberikan informasi tentang dua penjahat, saya harus bisa mendapatkan cukup banyak uang. Petik 2. Liu Ru'er langsung memucat dan tersentak ketakutan. Kau hanya membuatku takut. Apakah aku? Ling Han menyilangkan satu kaki di atas yang lain, ekspresi yang tak terduga di wajahnya. Liu Ru'er bimbang. Dia selalu hidup di bawah perlindungan kakak perempuannya dan tidak pernah perlu khawatir tentang niat buruk orang lain. Sekarang dia menghadapi Ling Han yang berada di kehidupan keduanya sendiri, dia secara alami mudah dimainkan olehnya. Ayo, nyanyikan lagu kecil untukku. Jika kamu bernyanyi cukup baik, maka aku akan membiarkanmu pergi, kata Ling Han, tersenyum. Liu Ru'er akhirnya mengerti bahwa Ling Han hanya berusaha menakut-nakuti dia dan tidak bisa membantu menepuknya ketika dia berkata, kamu sangat jahat. Tapi, dia segera mengangkat kepalanya dan menambahkan, baiklah, kalau begitu aku akan menyanyikan lagu. Tapi, jangan pikir aku takut padamu. Sudah terlalu lama sejak aku terakhir bernyanyi, dan aku merasakan gatal di tenggorokanku. Petik 2. Dia membuka mulutnya dan mulai bernyanyi. Lagu yang ia nyanyikan mellow, dan akan dengan mudah menyentuh hati pendengar. Ling Han mengangguk secara internal. Gadis kecil ini sedikit cerewet, tapi dia memang penyanyi yang cukup berbakat. Sepertinya dia masuk ke bisnis yang salah. Bising, bising. Hun Yu terbangun oleh lagu itu dan menatap Liu Ru'er dengan perasaan tidak senang, sifatnya yang buas sepenuhnya terbuka. Liu Ru'er tidak terlalu senang dengan kritiknya dan berkata, saya memiliki suara yang sangat indah, dan Anda benar-benar mengatakan itu berisik. Memang tidak ada sedikit pun keanggunan dalam diri Anda. Hun Yu memelototinya. Kedua gadis itu saling melotot, tidak ada yang mau mundur. Dari kelihatannya, mereka bersiap untuk saling melotot hingga akhir zaman. Ling Han menguap, berdiri dan berjalan ke kamarnya, berniat pergi tidur. Siu, Hun Yu segera melakukan lompatan besar dan menempel pada Ling Han. Kemudian, dia berbalik dan membuat wajah konyol pada Liu Ru'er. Kegagalan seperti itu, dia bahkan tidak bisa menangani anak kecil. Liu Ru'er mencengkeram rambutnya dengan frustrasi. Sebagai seorang pembunuh,
dia bahkan tidak bisa menang dalam kompetisi menatap dengan seorang gadis kecil. Apakah dia benar-benar cocok untuk menjadi seorang pembunuh? Ketika dia terbangun, ada warna putih pucat di langit timur. Ling Han duduk dalam posisi bersila dan mulai berkultivasi. Dia sengaja bangun lebih awal sekarang untuk berkultivasi pada waktu yang berbeda dari Hunyu. Dengan cara ini, dia tidak perlu lari kemana-mana untuk berkultivasi di tempat lain. Tidak buruk. Aku akan bisa menembus lapisan ke-8 elemen Gathering Tier dalam 3 hari. Ling Han tersenyum. Apa yang paling dia inginkan sekarang adalah menerobos ke Gusing Spring Tier dan mengintip rahasia Menara Hitam. Sekarang, matahari sudah terbit dan Ling Han membangunkan Hunyu. Meskipun gadis kecil itu terlihat sangat enggan, dia masih mematuhi permintaan Ling Han dan mulai berkultivasi. Hunyu memiliki potensi yang menakutkan, siapa tahu, prestasi masa depannya mungkin tidak sedikit di bawahnya. Ling Han menyiapkan sarapan. Dia sangat tertekan dengan ini. Tidak apa-apa ketika dia menyuruh Hunyu tinggal bersamanya, tetapi sekarang ada 2 gadis yang lebih besar tinggal bersamanya, masih terserah dia untuk memasak. Ini sangat tidak adil. Tong, tong, tong. Ketukan terdengar di pintu utama. Siapa itu? Ling Han berjalan, membuka pintu dan mendapati bahwa tamunya adalah Jin Wuji. Mengapa orang ini datang? Kakak Jin, kenapa kamu di sini sepagi ini? Ling Han bertanya, tersenyum. Jin Wuji tersenyum pahit, dan berkata, Brother Ling, saya ingin meminta bantuan Anda. Dengan apa? Ling Han bertanya, tidak terburu-buru untuk menyetujui apapun. Jin Wuji ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, apakah saudara Ling dapat memesan di paviliun bunga Cherishing? Ling Han tidak bisa membantu tetapi melihat Jin Wuji dengan aneh. Apakah orang ini membuat kesepakatan dengan Lady Yan? Ling Han baru saja menerima perintah bunga Cherishing kemarin dan sudah ada seseorang di sini hari ini untuk meminta bantuannya untuk membuat reservasi di paviliun bunga Cherishing. Kakak Ling, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kamu kenal banyak orang, dan aku putus asa. Karena itulah aku di sini untuk meminta bantuanmu tanpa malu. Jin Wuji menghela nafas. Ling Han tersenyum, dan bertanya, apa yang terjadi? Mengapa Anda membutuhkan meja di paviliun bunga Cherishing? Jika aku memberitahumu, berjanjilah, kamu tidak akan menertawakanku. Jin Wuji sebenarnya memerah. Ling Han memasang wajah serius, dan berkata, aku berjanji tidak akan tertawa. Jin Wuji mengumpulkan pikirannya sejenak, lalu mulai berbicara. Rupanya, dia bertemu seorang putri dari klan kecil dari kota kekaisaran setahun yang lalu. Namanya Jiang Fei Yan, dan mereka berdua saling jatuh cinta. Hubungan mereka bahkan telah mencapai titik bahwa mereka mulai membahas pernikahan. Namun, meskipun klan Jin adalah klan besar di kota Dayuan, itu hanya dianggap sebagai klan kecil di kota kekaisaran. Selain itu, mereka yang tinggal di daerah di bawah yurisdiksi langsung kaisar semua memiliki kesombongan bawaan dan merasakan rasa superioritas terhadap orang lain. Jiang klan dengan demikian tidak puas dengan calon menantu seperti Jin Wuji dan terus berusaha memisahkan pasangan itu. Dengan demikian, Jin Wuji terus berusaha memutar otaknya, berharap menemukan cara untuk mengubah pendapat Jiang klan tentang dirinya. Persyaratan untuk memasuki paviliun bunga Cherishing sangat tinggi dan siapapun yang ingin memesan meja di paviliun bunga Cherishing setidaknya harus berasal dari klan kelas menengah. Dengan demikian, menunjukkan kemampuannya dengan memperlakukan anggota penting dari klan Jiang untuk makan di paviliun bunga Cherishing tidak diragukan lagi adalah ide yang sangat bagus. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa bahkan jika dia telah menembus Gusing Spring Tier, paviliun bunga Cherishing masih akan mengabaikan permintaannya, apalagi sekarang dia masih hanya di elemen Gathering Tier. Baru-baru ini, klan Jiang tampaknya berencana menikah dengan Jiang Fei Yan dengan tuan muda ketujuh dari klan kelas menengah. Dengan demikian, Jin Wuji benar-benar tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan dan datang untuk mencoba peruntungannya dengan Ling Han. Bagaimanapun, Ling Han baru saja tiba di kota kekaisaran selama beberapa hari dan sudah mengenal seorang murid Wu Songling, dan bahkan mungkin bisa menjadi tamu terhormat Grandmaster Wu. Oleh karena itu, bahkan jika Ling Han tidak memiliki cara untuk membuat reservasi di paviliun bunga Cherishing sendirian, dia masih bisa pergi melalui Wu Songlin untuk membuat reservasi. Ketika dia mendengar cerita lengkapnya, Ling Han tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berkata, saya tidak pernah membayangkan bahwa Brother Jin akan benar-benar menjadi romantis. Saudara Ling, kamu berjanji tidak akan tertawa. Sementara itu,
Jin Wuji terus menghela nafas, kesusahan di seluruh wajahnya. Ling Han masih terus tertawa. Dia menepuk Jin Wuji di bahunya dan berkata, "Kakak Jin, aku tidak bisa memesan meja di paviliun bunga Cherising, tetapi..." Ketika Jin Wuji mendengar kata-katanya, dia tampak kecewa pada awalnya. Tapi kemudian, dia tiba-tiba mendengar jeda yang bermakna itu, jadi jantungnya tanpa sadar mulai berdetak liar dalam kegembiraan. Apakah saudara Ling memiliki cara lain? Aku tidak bisa memesan meja biasa, tetapi akankah halaman samping baik-baik saja? Ling Han bertanya, tersenyum. Jin Wuji langsung tersedak. Jika seseorang ingin memesan meja di paviliun bunga Cherising, maka seseorang pasti harus memiliki tingkat budidaya tier samudera spiritual ke atas, atau didukung oleh elit tier samudera spiritual. Sebagai contoh, anggota cabang utama klan kelas menengah dapat melakukan reservasi. Namun, mereka masih perlu melakukan reservasi terlebih dahulu, karena bisnis paviliun bunga Cherising benar-benar terlalu bagus. Jika mereka tidak membuat reservasi sebelumnya, mereka tidak akan bisa mendapatkan meja. Dan dalam hal halaman samping, seseorang setidaknya akan memerlukan tingkat budidaya tier pedestal spiritual atau dukungan dari elit tier pedestal tier untuk dapat membuat reservasi untuk halaman samping. Kakak Ling, kamu tidak bercanda denganku, kan? Kejutan ini sangat besar, membuat Jin Wuji tergagap dalam kata-katanya. Bab 164, Kerabat Sombong. Jangan khawatir. Ling Han tertawa dan bertanya, kapan Anda berniat memperlakukan anggota keluarga Nona Jiang? Kapan waktu sedini mungkin Anda bisa mendapatkan reservasi, Bro Terling? Jin Wuji balik bertanya. Dia secara alami ingin itu dilakukan sesegera mungkin. Ling Han merentangkan tangannya, dan menjawab, hari apapun baik-baik saja untukku. Jika kau terburu-buru, aku bisa mendapatkannya bahkan malam ini. Bahkan malam ini. Detak jantung Jin Wuji melambat sedikit lagi. Konsep macam apa itu? Anggota 8 klan besar serta keluarga kekaisaran tentu saja memiliki kemampuan untuk memesan halaman samping di paviliun bunga Cherising. Tetapi, bahkan mereka tidak akan bisa pergi ke sana hanya dengan topi. Bahkan orang-orang yang sangat penting ini harus membuat reservasi terlebih dahulu. Hanya beberapa yang sangat langka yang memiliki hak istimewa untuk memanfaatkan halaman samping paviliun bunga Cherising tanpa membuat reservasi terlebih dahulu. Paviliun bunga Cherising memiliki praktik menetapkan beberapa halaman samping yang khusus untuk keadaan darurat seperti itu dan dapat digunakan tanpa keberatan sama sekali. Sebagai contoh, Pangeran Kekaisaran Ketiga adalah orang yang memiliki hak istimewa khusus ini. Tapi, siapa Pangeran Kekaisaran Ketiga? Dia adalah seorang jenius seni bela diri sendiri, dengan tingkat budidaya lapisan ke-7 Gusing Spring Tier, juga salah satu ahli waris tahta. Di masa depan, dia pasti akan menjadi orang yang sangat kuat. Tapi bagaimana dengan Ling Han? Mungkinkah dia juga memiliki hak istimewa semacam ini? Jin Wuji benar-benar heran. Dia tahu bahwa Ling Han adalah monster yang menyerang seperti kuda hitam untuk mengambil tempat pertama di turnamen Dayuan, dan bahkan berhasil mendapatkan dukungan penuh dari 3 alkemis tingkat rendah kelas hitam. Tapi, itu hanya di Dayuan City. Ini adalah kota kekaisaran. Ling Han baru saja berada di sini selama beberapa hari, dan dia sudah begitu tinggi di tangga sosial. Membandingkan diri Anda dengan orang lain memang akan membuat orang gila. Jin Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah secara internal. Dia telah berada di kota kekaisaran selama lebih dari 3 tahun, tetapi selain dari peningkatan signifikan tingkat kultivasinya, bahkan tidak ada sedikit pun peningkatan status pribadinya. Jika dia membandingkan dirinya dengan Ling Han, dia benar-benar akan mati karena malu. Dia tidak curiga bahwa Ling Han hanya menggertak. Ling Han kadang-kadang bisa menjadi pelawak, tetapi dia tidak akan pernah membuat kebanggaan yang tidak realistis tentang hal-hal seperti ini. Malam ini, kalau begitu, kata Jin Wuji, nyaris tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Untuk klan kecil seperti klan Jiang, mereka bahkan tidak akan bisa melangkah melewati pintu utama paviliun bunga Cherising, apalagi makan di salah satu halaman samping di dalam. Setelah malam ini, apa perlunya baginya untuk tetap takut bahwa klan Jiang akan terus memandang rendah dia dan keberatan dengan pernikahannya dan Jiang Feiyan? Baiklah, Ling Han mengangguk. Terima kasih, Bro Terling. Terima kasih, Bro Terling. Jin Wuji membungkuk berulang kali, jelas sangat bersemangat. Dia diam-diam memutuskan bahwa apapun bantuan yang diperlukan Ling Han darinya di masa depan, dia akan melakukan apa saja yang dia bisa untuk membantunya.
Dia berbalik dan pergi, itu wajar untuk memberitahu Jiang Klan tentang makan malam-malam ini. Ini adalah sesuatu yang harus dibanggakannya dengan sangat bangga. Sementara itu, Ling Han tetap di halamannya, membenamkan dirinya dalam memahami seni pedang. Dia telah mencapai kemacetan dan telah terjebak pada hanya 6 kilasan Sword Ki untuk waktu yang sangat lama. Namun, entah bagaimana dia masih belum berhasil menerobos dan membentuk kilatan ketujuh pedang Ki. Sebenarnya, bahkan jika itu adalah pendekar pedang yang sangat cakap, itu sudah sangat mengesankan untuk dapat membentuk kilatan tunggal pedang Ki dalam waktu 10 tahun. Selain itu, semakin banyak kilatan Sword Ki yang berhasil terbentuk, semakin mereka akan melambat di muka mereka. Pada saat seorang pendekar pedang berusia sekitar 100 tahun, jika dia berhasil membentuk 10 kilasan pedang Ki, dia akan dipuji sebagai jenius seni bela diri. Namun, Ling Han tidak puas. Titik awalnya jauh di atas semua yang lain, jadi tentu saja dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan tingkat kemajuan normal. Sebelumnya, dia telah menghabiskan banyak waktu untuk berdiskusi tentang seni pedang dengan Mo Gao. Mo Gao adalah seorang jenius gila yang benar-benar berhasil menyentuh sepotong misteri hati pedang dan telah memberi Ling Han banyak inspirasi. Di tempat, Ling Han berhasil membentuk kilatan ke-6 Sword Ki. Namun, ini juga menghabiskan semua akumulasi pemahaman yang telah ia bangun, sehingga akan sulit baginya untuk maju selangkah ke depan dalam waktu singkat. Ling Han duduk dalam posisi bersila, mengacungkan jari telunjuk kanannya seolah itu adalah pedang yang dia gunakan. Dia terus melambaikan jarinya di berbagai gerakan pedang, memeriksa seni pedang yang telah berhasil dia pahami sejauh ini dalam pikirannya. Sebelum dia menyadarinya, itu sudah siang. Dia berhenti dan bangun untuk menyiapkan makanan untuk Hun Yu, makanan untuk dirinya sendiri dan saudara-saudara perempuan Liu hanya dimasak secara sambil lalu, itu akan menjadi prestasi yang cukup jika mereka bahkan berhasil menghabiskan 1/100 dari makanan yang telah disiapkannya. Dia menghabiskan sore itu untuk belajar seni pedang. Bagi Ling Han, tidak banyak yang bisa diajarkan oleh akademi padanya. Sebelum dia datang, dia sudah memutuskan bahwa tujuan utama dia ada di sini hanya untuk membuat Ling Dongxing bahagia. Namun, jalan yang seharusnya ia jalani di masa depan sudah direncanakan sebelumnya dengan baik olehnya. Di malam hari, dia membawa Hun Yu bersamanya ke paviliun bunga Cherishing. Dia hanya menjalankan perintah bunga yang menghargai, dan secara otomatis, ada petugas wanita yang membawanya ke halaman samping yang elegan dan menanyakan kepadanya tentang hidangan dan anggur yang akan disajikan untuk makan malam-malam ini. Makanan pembuka disajikan terlebih dahulu. Ketika Hun Yu melihat mereka, dia tidak tahan untuk tidak merasakan makannya meningkat dan gagal menahan diri untuk mencuri beberapa gigitan, menyebabkan 8 pelayan wanita yang melayani mereka menutupi mulut mereka ketika mereka tersenyum diam-diam. Ling Han tentu tidak akan menegurnya juga. Lagi pula, dia tidak kekurangan uang sekarang. Jika dia menghabiskan piring, maka dia hanya akan melayani piring lain. Setelah sekitar setengah jam, sekelompok 8 berjalan masuk, dipimpin oleh seorang petugas wanita. Selain dari Jin Wuji, 7 orang lainnya dari partai ini secara alami adalah anggota klan Jiang. Mereka termasuk Jiang Feiyan dan orang tuanya, serta 2 bibinya dan 2 putra mereka. Jadi ini adalah halaman samping paviliun bunga Cherishing. Benar-benar terlalu indah. Di masa lalu, kita hanya berhasil masuk ke kamar biasa paviliun bunga Cherishing. Sepertinya Feiyan benar-benar menemukan orang yang tepat saat ini. Dia bahkan dapat membuat reservasi untuk halaman samping paviliun bunga Cherishing. Ya, saya mendengar bahwa hanya anggota dari 8 klan besar dan keluarga kekaisaran memiliki kemampuan untuk memesan halaman samping di sini. Maka bukankah itu berarti bahwa kita berada pada tingkat yang sama dengan 8 klan besar dan kekaisaran keluarga sekarang? Petik 2. Anggota yang lebih tua dari klan Jiang semuanya tampak sangat bersemangat. Sebagai klan kecil, mereka tidak perlu terlalu khawatir. Satu-satunya hal yang kurang dari mereka adalah kemajuan dalam status sosial mereka dan pengakuan akan status mereka. Hanya makan malam di sini malam ini sudah cukup bagi mereka untuk bermegah selama sisa hidup mereka. Apakah kamu punya souvenir di sini yang bisa aku tempelkan ke pakaianku? Bibi sulung segera bertanya kepada salah seorang pelayan wanita. Jika ada, maka dia pasti akan menempelkannya ke pakaiannya setiap hari dan akan menunjukkannya kepada semua orang yang dia temui. Petugas perempuan itu menatap kosong. Mereka yang bisa datang ke sini untuk menghabiskan uang secara alami memiliki status yang sangat tinggi,
jadi dia belum pernah ditanyai pertanyaan seperti itu oleh orang lain sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak, sebelum menjawab, kami tidak. Bagaimana mungkin kamu tidak punya? Bibi termuda juga membungkuk, mengapa kamu tidak meminta seseorang untuk menyiapkan satu untuk kita? Itu benar, benar, persiapkan satu, kata bibi sulung buru-buru. Ketika mereka mendengar kata-kata dari dua kerabat senior ini, Jin Wuji dan Jiang Fei Yan keduanya memerah ke akar rambut mereka, merasa malu yang tak tertahankan. Sementara itu, dua sepupu Jiang Fei Yan terus menatap wajah dan petugas wanita dengan fokus mendalam. Kakak Jin. Ling Han berdiri dan melambai pada Jin Wuji. Saudara Ling. Jin Wuji mengembalikan gerakan itu, dipenuhi rasa terima kasih. Haha, terima kasih banyak, Brother Jin. Terima kasih, aku juga bisa menikmati hidangan di paviliun bunga Cherry Sing ini sekali, kata Ling Han, tersenyum. Jin Wuji tahu bahwa Ling Han berusaha menempatkannya pada posisi yang tinggi. Dia tidak bisa menahan perasaan sangat tersentuh oleh tindakan itu, dan hanya mengangguk berulang kali. Ling Han tersenyum. Meskipun ada sedikit konflik antara dirinya dan Jin Wuji dan Jin Wuxiang, Jin Wuji sudah meminta maaf sejak lama, jadi semuanya dilupakan. Dan setelah itu, Jin Wuji sengaja kehilangan pertandingannya di turnamen Dayuan, dan bahkan membawa orang-orangnya sendiri untuk membantu menyelamatkan Ling Dongxing. Apakah Ling Han membutuhkannya atau tidak, semua ini adalah hutang yang harus dibayar Ling Han. Utang secara alami harus dilunasi, jadi Ling Han sangat bersedia bertindak sebagai peran kecil untuk memberi cahaya yang lebih baik pada Jin Wuji. Kamu tentu harus berterima kasih kepada Wuji kami. Bibi sulung mengenakan ekspresi yang sangat membenci, tampak sangat menghina. Saya mendengar bahwa Anda adalah teman Wuji dari kota Dayuan. Anda memang orang udik yang tidak tahu aturan masyarakat yang baik. Sudah cukup baik untuk mengundang Anda makan malam, dan Anda benar-benar membawa sedikit gadis bersamamu. Petik 2. Ekspresi Jin Wuji berubah segera, dan dia akan berbicara. Namun ketika dia melihat Ling Han menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa menelan dorongan itu. Ling Han sama sekali tidak menerima kata-kata bibi sulung. Mereka masuk satu telinga dan keluar yang lain. Apa perlunya baginya untuk memperlakukan orang yang begitu vulgar dengan serius? Bagaimanapun, mereka hanya akan bertemu sekali ini. Di masa depan, dia tidak akan melihat orang-orang ini lagi. Untungnya, para anggota klan Jiang semua terpesona oleh pemandangan baru yang mereka lihat karena ini adalah pertama kalinya mereka memasuki halaman samping paviliun bunga Cherry Sing. Ketika hidangan disajikan satu demi satu, semulus aliran air, mereka tidak bisa repot-repot menampilkan penghinaan untuk Ling Han lagi dan mulai menikmati makanan. Iya, salah satu petugas wanita tiba-tiba berseru kaget, menunjuk ke sepupu tertua Jiang Fei Yan, dan berkata, dia menyentuh pantatku. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya, terima kasih. Bab 165, tebak siapa yang kita lihat. Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Kamu memiliki harimau, apakah aku bahkan tidak bisa menyentuh? Zhang Hualian, sepupu tertua, berpunuk, terlihat sangat tidak senang. Lagi pula, menyentuh pantat orang lain adalah hal yang sangat rendah untuk dilakukan, bahkan dia, yang menganggap dirinya Casanova, tidak ingin diekspos karena melakukan hal semacam itu di tempat umum seperti itu. Apakah kamu tidak akan meminta maaf kepada sepupuku? Tong Yuan, sepupu kedua, juga berbicara, kesombongan di wajahnya. Kami adalah pelanggan yang paling terhormat dari paviliun bunga Cherry Sing Anda. Apakah Anda tahu siapa pelanggan terhormat? Mereka yang bisa masuk ke halaman samping semuanya berada di barisan elit tier pedestal tier. Satu kata dari kami, dan seluruh Anda keluarga akan mati. Petik 2. Petugas perempuan itu tampak marah dan malu. Namun, dia hanya seorang pelayan wanita dengan sedikit kekuatan. Jelas dia yang telah mengalami kerugian, namun sekarang, menurut mereka, juga dia yang salah. Kedua bibi memandang dengan acuh tak acuh. Di mata mereka, seorang pelayan wanita belaka tentu saja tidak berharga bahkan sehelai rambut pun dari kepala putra-putra mereka. Jadi bagaimana jika putra mereka menyentuh pantatnya? Dia tidak akan kehilangan satu pon daging pun. Selain itu, bukankah para wanita di sini semua menjual tubuh mereka?
Apa gunanya bertindak semua mulia sekarang? Sepupu tertua, sepupu kedua, lepaskan saja. Jiang Feiyan angkat bicara. Sebagai seorang wanita, ia secara alami bersimpati dengan petugas wanita. Namun, yang mengambil keuntungan adalah sepupunya sendiri. Dia tidak mungkin bisa membantu orang luar melawan anggota keluarganya sendiri, bukan? Feiyan, kamu akan menjadi pengantin dari klan besar di masa depan, dan akan memiliki status yang sangat mulia. Tidak perlu bagimu untuk bersimpati dengan si kecil ini. Bibi sulung segera berkata kepada Jiang Feiyan dengan nada ceramah. Itu benar, Feiyan. Kamu tidak bisa terlalu baik. Sebagai ibu pemimpin dari klan utama, kamu harus belajar untuk menjadi kejam dalam cara kamu, lanjut bibi bungsu. Kedua orang tua Jiang Feiyan tetap diam, namun, dari kelihatannya, kedua orang tuanya tidak memiliki banyak suara di dalam klan Jiang. Sebaliknya, mereka bahkan tidak dapat membandingkan dengan dua putri ini yang menikah di luar klan. Yang benar memang demikian. Kepala klan Jiang klan saat ini adalah nenek Jiang Feiyan, dan dia sangat menyayangi kedua putrinya yang telah menikah di luar klan karena mereka berdua berhasil menikah dengan baik. Kedua suami mereka adalah anggota klan kelas menengah. Meskipun suami mereka tidak terlalu penting dalam klan mereka sendiri, mereka tetap mendapat manfaat dari perlindungan dan pengaruh klan mereka. Secara alami, mereka sangat percaya diri di depan kerabat mereka yang hanya anggota klan kecil. Setiap kali mereka kembali ke rumah orang tua mereka, mereka akan berjalan mondar-mandir di depan saudara mereka. Seiring waktu berlalu, orang tua Jiang Feiyan berbicara lebih sedikit, memungkinkan dua bibi ini berbicara sebanyak yang mereka suka. Kali ini, rencana untuk menikahkan Jiang Feiyan dengan klan kelas menengah secara alami adalah hasil karya kedua bibi ini. Di mata mereka, ini secara alami semua demi kebaikan Jiang Feiyan sendiri. Namun, Jin Wuji tiba-tiba berubah menjadi begitu luar biasa sehingga dia bahkan bisa mengelola untuk memesan halaman samping paviliun bunga cherishing. Sikap kedua bibi ini secara alami berubah, dan mereka mulai memperbaiki hubungan mereka dengan ayah Jiang Feiyan, berniat untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi melalui bantuan Jin Wuji di masa depan. Petugas wanita sudah menangis dari kata-kata kasar dari dua bibi ini. Sayangnya, paviliun bunga cherishing memiliki aturannya sendiri. Dia tidak berani menutupi wajahnya dan pergi sama sekali. Zhang Hualian melihat ini dan menjadi lebih berani ketika dia berkata, datang dan duduk di sampingku. Menemani saya untuk minum anggur. Huff. Ling Han berdiri. Dia tahu bahwa anggota klan Jiang adalah sombong dan sombong, namun tidak pernah berpikir bahwa bahkan dua junior akan berperilaku begitu cabul di tempat terbuka. Dia mendekati petugas wanita itu, menyerahkan catatan uang, dan berkata, aku benar-benar minta maaf. Ini adalah tanda kecil dari saya. Meskipun itu tidak bisa mengompensasi luka untuk harga diri Anda, tapi tolong terima. Petugas wanita itu melihat catatan uang itu, dan memucat karena terkejut. Itu adalah uang kertas senilai 10.000 koin perak. Seseorang harus mengerti bahwa dia hanya seorang petugas wanita yang memiliki tingkat kultivasi dari lapisan ketujuh dari body refining tier. Yang paling dia dapat hasilkan dalam satu bulan adalah sekitar 300 koin perak. Meskipun ini juga merupakan jumlah uang yang cukup besar, jika dibandingkan dengan jumlah kolosal 10.000, memang ada perbedaan yang sangat besar. Tuan, saya tidak berani menerima. Katanya, memerah. Terima saja, Ling Han berkata, tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kami tidak membutuhkan layanan Anda di sini lagi. Kalian semua bisa pergi. Ya Tuan. Kedelapan pelayan wanita semuanya membungkuk sebagai tanggapan. Mereka tentu sadar bahwa bos sebenarnya di sini adalah Ling Han, dan mereka semua menatap Ling Han dengan rasa terima kasih di mata mereka. Ketika mata mereka menyapu beberapa anggota klan Jiang, tatapan mereka dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan yang kuat. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kalian semua harus tinggal di sini. Zhang Hualian segera memanggil. Benar, beraninya kau pergi. Tong Yuan bahkan berdiri, dan dari tampangnya, dia berencana untuk menghentikan mereka pergi. Jin Wuji buru-buru berdiri juga dan mendorong Tong Yuan kembali ke kursinya ketika dia berkata, sepupu kedua, lupakan saja. Dia sadar bahwa Ling Han sudah tidak senang. Jika Tong Yuan berani melangkah maju dan membuat masalah, Ling Han kemungkinan besar akan marah di tempat. Dua bibi dari Jiang Clan juga akan meledak, tetapi ketika mereka melihat bahwa Jin Wuji telah berbicara untuk menyelesaikan masalah, mereka hanya bisa menekan kemarahan mereka.
Mereka tidak berani menyinggung Jin Wuji sekarang. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria yang bisa mengelola halaman samping paviliun bunga Cherishing. Wuji, bibi bungsu tidak benar-benar berusaha menegurmu. Namun, kebaikanmu kepada teman-temanmu adalah karena kesetiaanmu sendiri pada teman-teman, tetapi teman-teman masih akan menjadi orang luar. Bagaimana mereka bisa diandalkan seperti orangmu sendiri? Bibi bungsu mengerutkan bibirnya, menargetkan Ling Han dengan kata-katanya. Benar, coba lihat, kamu dengan baik hati mengundang temanmu untuk memperluas wawasannya, dan apa yang dia lakukan. Dia benar-benar membawa seorang gadis kecil yang kotor bersamanya. Dia terlihat seperti dia belum makan apapun sepanjang hidupnya. Bagaimana memalukan. Saran saya adalah, yang terbaik adalah memutuskan persahabatan dengan orang seperti itu. Bibi sulung berkata juga, keduanya belum berbicara dengan suara sangat rendah, jelas sengaja cukup keras untuk Ling Han untuk mendengar kata-kata mereka. Jin Wuji menerima ketakutan yang mengerikan. Putus persahabatan dengan orang seperti itu. Jika dia tidak memiliki persahabatan dengan orang seperti itu, bagaimana Anda semua bisa duduk di sini untuk menikmati makan malam ini? Dia mencuri pandang pada Ling Han, dan ketika dia melihat bahwa Ling Han tampaknya tidak marah, dia sangat lega. Tetap saja, dia tidak berani membiarkan dua tikus ini melanjutkan kata-katanya, dan dengan cepat berkata, ayo, ayo, ayo. Semua orang, tolong nikmati minuman dan makananmu. Paman, Bibi, izinkan saya menawarkan minuman. Petik 2. Dia mengangkat kepalanya secara langsung, dan menghabiskan cangkirnya. Ling Han tahu bahwa Jin Wuji membuat permintaan maafnya dengan cara ini. Dia tersenyum dengan tenang. Makan malam ini adalah untuk membalas kebaikan Jin Wuji sebelumnya, jadi dia tentu tidak akan mudah marah. Semua akan tergantung pada apakah kedua bibi Jiang Clan terus mencari kematian mereka. Setelah beberapa putaran anggur, mereka semua agak mabuk. Bibi sulung berdiri, dan berkata kepada bibi bungsu, kami belum pernah ke halaman samping sebelumnya. Mari kita berjalan-jalan. Siapa tahu, kita mungkin bertemu dengan beberapa orang penting. Jika kita berhasil berteman dengan mereka, maka kita akan berkembang di masa depan. Benar, benar, benar. Bibi termuda bergegas berdiri juga. Sepasang saudari sombong ini bersandar satu sama lain dan berjalan keluar. Namun, setelah hanya beberapa saat, mereka kembali, dan seolah-olah wajah mereka bersinar. Tebak siapa yang baru saja kita lihat. Tanpa menunggu jawaban, mereka berdua dengan cepat menjawab pertanyaan mereka sendiri. Grandmaster Yuan Chu Yuan. Apakah Anda semua tahu siapa Grandmaster Yuan Chu? Seorang alkemis kelas menengah hitam. Statusnya cukup tinggi untuk menakuti kalian semua sampai mati. Anggota Jiang Clan memang menerima ketakutan. Itu adalah alkemis tingkat menengah Black Grade yang mereka bicarakan. Makhluk seperti itu seperti gunung bagi mereka, seseorang yang hanya bisa mereka pandangi. Hualian, Yuaner, ikut aku, cepat. Ayo kita pergi dan menyapa Grandmaster Yuan Chu. Siapa tahu, ketika Grandmaster Yuan Chu bahagia, dia akan memutuskan untuk meramu pil alkimia senilai beberapa tungku untuk kita. Pada saat itu, akan sangat mudah bagi kalian berdua untuk menerobos ke elemen Gathering Tier, bibi sulung berkata dengan penuh semangat. Itulah sebabnya mereka berdua kembali dengan tergesa-gesa. Itu tidak pantas, bukan? Grandmaster Yuan Chu adalah status yang sangat mulia. Jika kita begitu gegabah mengganggunya, mungkin akan membuat marah Grandmaster Yuan Chu, kata Jin Wuji segera. Ling Han tidak marah demi dirinya, tetapi siapa Grandmaster Yuan Chu? Tidak mungkin dia akan memberi wajah pada Jin Wuji, dan jelas tidak pada klan Jiang. Kita sekarang tinggi di tangga sosial juga. Kami hanya meminta pil beberapa tungku. Kata bibi bungsu dengan tenang. Kalian berdua adalah idiot. Jin Wuji mengutuk secara internal. Tiba-tiba dia merasakan dorongan yang tak terkendali untuk bergegas ke depan dan menamparkan kedua konyol ini. Bab 166, mengalami masalah. Siapapun yang bisa duduk dan makan di halaman samping paviliun bunga Cherishing dianggap sebagai status yang sangat mulia. Teori aneh macam apa itu? Dua idiot ini. Siapa Grandmaster Yuan Chu? Jika mereka berani menerobos masuk dengan terburu-buru, siapa yang tahu kalau dia akan marah karena kurangnya sopan santun mereka. Bahkan jika mereka terbunuh tepat pada saat itu juga, mereka akan mati sia-sia. Sayangnya, sepasang saudara perempuan ini sudah kehilangan akal. Ibu, bisakah kita benar-benar menembus elemen Gathering Tier?
Zhang Hualian bertanya dengan sangat bersemangat. Tentu saja, dia adalah alkemis tingkat menengah Black Grade otentik. Menerobos ke Gusing Spring Tier akan menjadi sepotong kue dengan bantuannya, apalagi elemen Gathering Tier. Bibi sulung melambaikan tangannya, bertindak seolah-olah Yuan Chu adalah pelayannya sehingga dia bisa memerintahkan untuk membuat pil alkimia sesuai keinginannya. Bagus, bagus, bagus. Cepat, ayo pergi. Zhang Hualian dan Tong Yuan keduanya berdiri dengan tergesa-gesa. Tak satu pun dari mereka yang sangat berbakat dalam seni bela diri dan telah terjebak di lapisan ke-9 body refining tier untuk beberapa waktu tanpa ada tanda-tanda menerobos dalam waktu dekat. Di kota kekaisaran, tingkat budidaya semacam ini benar-benar dianggap sampah. Kedua pasangan ibu dan anak itu dengan tidak sabar bergegas keluar. Orang tua Jiang Fei Yan hendak menghentikan mereka pergi, ketika Ling Han memberi isyarat pada Jin Wuji dengan matanya, menunjukkan dia untuk menghentikan orang tua Jiang dari melakukan sesuatu. Biarkan saja mereka mengalami sedikit kesulitan. Ling Han berkata dengan tenang. Saudara Ling, itu Grandmaster Yuan Chu yang sedang kita bicarakan di sini. Jika dia marah, Jin Wuji bukan idiot. Jika seorang alkemis kelas menengah Black Grade ingin menentang klan minor yang hanya memiliki latar belakang Gusing Spring Tier, itu hanya akan memerlukan pemikiran belaka dari yang sebelumnya. Dia tidak akan peduli jika kedua pasangan ibu dan anak sombong yang tidak masuk akal itu mati karena kebodohan mereka, tetapi khawatir bahwa mereka juga akan menyeret klan Jiang turun bersama mereka. Tidak masalah, Ling Han tersenyum tipis. Jika itu orang lain, dia masih harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, itu adalah Yuan Chu. Dia praktis adalah antek Ling Han. Orang tua Jiang Fei Yan tidak bodoh. Ketika mereka mendengar percakapan antara dua pemuda itu, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Mereka akhirnya tahu bahwa Ling Han adalah alasan sebenarnya mengapa mereka bisa masuk ke paviliun bunga Cherising. Betapa bodoh dan lucu dari mereka berpikir bahwa Ling Han datang untuk bergabung dalam makan malam atas undangan Jin Wuji. Karena Brotherling mengatakan demikian, maka saya merasa lega. Ketika Jin Wuji melihat bahwa Jiang Fei Yan dan orang tuanya telah memahami seluk-beluk situasi, dia secara alami tidak akan terus menyembunyikan kebenaran, dan berkata, itu adalah semua berkat Brotherling bahwa saya dapat memesan halaman samping paviliun bunga Cherising kali ini. Saya hanya mendapat manfaat dari pergaulan saya dengan Anda. Petik 2. Kedua orang tua Jiang tersenyum. Pertama, mereka tidak sombong seperti dua bibinya, dan kedua, mereka lebih pintar dari mereka. Tidak apa-apa karena kredit Jin Wuji yang mereka dapat datang ke sini. Yang penting adalah bahwa Jin Wuji memiliki hubungan, teman, dan latar belakang seperti ini. Di masa depan, selama Jin Wuji bisa menikah dengan Jiang Fei Yan, maka yang lain masih akan memberikan sedikit wajah pada klan Jiang, bahkan jika hanya demi Ling Han. Itu adalah hal yang sangat menyenangkan untuk berinteraksi dengan orang-orang pintar, dan udara di sekitar meja perjamuan menjadi lebih hidup. Bahkan Hun Yu bertepuk tangan di atas meja, menuntut untuk minum anggur, yang menyebabkan semua yang lain menertawakan kejenakaannya. Di permukaan, gadis kecil itu masih sangat menggemaskan dan imut, begitu banyak sehingga Jiang Fei Yan terus menatapnya. Karena Nona Jiang sangat menyukai anak-anak, mengapa tidak cepat menikah dengan saudara Jin dan memiliki anak lelaki yang lucu? Aku pasti akan menyiapkan paket merah yang sangat besar sebagai hadiah pada waktu itu. Ling Han menggoda. Jiang Fei Yan langsung memerah-merah dan menunduk malu-malu. Sementara itu, Jin Wuji jauh lebih berani darinya, dan berkata dengan tawa nyaring, Saudara Ling, itu yang Anda katakan. Paket merah yang sangat, sangat besar, kan? Saya akan mengingat kata-kata Anda, dan Anda pasti tidak dapat merusak kata-kata Anda, kata. Niu juga ingin paket merah. Hun Yu memproklamirkan, mengangkat tangannya. Makan saja, kamu. Ling Han mendorong paha ayam ke tangannya, dan gadis kecil itu segera mulai mengunyahnya dengan gembira. Pada saat inilah pintu halaman samping didorong terbuka. Zhang Hualian dan Tong Yuan sama-sama mendukung ibu mereka masing-masing saat mereka masuk. Mereka berempat cemberut dengan sedih, dan tampak seperti baru saja menerima pukulan telak. Mereka semua hitam dan biru, membuat tampilan yang sangat menyesal. Dengan semua yang dikatakan dan dilakukan, ayah Jiang Fei Yan masih merupakan adik dari dua wanita ini. Dia buru-buru berdiri, dan bertanya, apa yang terjadi? Paman, Zhang Hualian dan Tong Yuan sama-sama menggigil ketakutan ketika mereka berkata,
kami pergi untuk meminta Grandmaster Yuan Chu untuk membantu kami meramu beberapa pil alkimia, tetapi ia tidak menyetujui permintaan kami. Ibu dan bibi bungsu mengatakan beberapa hal yang terburu-buru, yang marah Grandmaster Yuan Chu. Dia membuat kita dipukuli, dan berkata, dan mengatakan bahwa dia akan datang nanti untuk melihat klan apa yang berani bertindak sombong. Petik 2. Paman, aku masih muda. Aku tidak ingin mati. Kamu harus menyelamatkan aku. Uji, aku adalah sepupu tertua kamu. Kamu tidak bisa hanya berdiri dan menonton saat aku mati, kan? Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan kita, kan? Salah satu sepupu memohon ayah Jiang Feiyan untuk membantu mereka, sementara yang lain meminta dengan Jin Wuji untuk menyelamatkan mereka. Ayah Jiang Feiyan segera mengerutkan kening, dan tampak sangat tidak senang. Kedua saudara perempuannya ini terus berusaha membuatnya kehilangan muka di dalam klan dan bahkan telah membiarkan kedua putra mereka ikut campur dalam masalah Jiang klan. Mereka jelas bermaksud untuk mengambil properti keluarga klan Jiang. Dia bisa mentolerir semua ini karena dia bukan orang yang menaruh banyak kepentingan pada kekuasaan dan hal-hal materi di tempat pertama. Selain itu, ia hanya memiliki seorang anak perempuan tunggal, dan satu-satunya harapannya adalah agar putrinya menikah dengan pria yang baik. Kemudian, dia akan bisa meninggalkan semua kekhawatirannya, dan bepergian ke seluruh dunia dengan istrinya yang tercinta. Tapi dua idiot ini benar-benar pergi dan membuat marah seorang alkemis kelas hitam, mereka mencoba menyeret Jiang klan bersama mereka. Terlalu banyak yang terlibat dalam masalah ini. Sama sekali tidak mungkin dia akan membiarkan seluruh Jiang klan jatuh karena kebodohan mereka dan mati bersama mereka, jadi dia berkata, kaulah yang menyebabkan masalah. Kamu mencari cara untuk mendapatkan pengampunan Grandmaster Yuan Chu di milikmu. Jiang Bosin, kamu benar-benar terlalu kejam. Bibi sulung langsung melompat, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Ini keponakanmu yang berdaging dan darah, dan kamu ingin berdiri saja dan menyaksikan mereka mati. Ayah Jiang Feiyan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Kedua saudara perempuannya ini bahkan tidak menyadari kesalahan cara mereka. Mereka benar-benar tidak masuk akal. Kemudian, dia bertanya dengan marah, apa yang sebenarnya kamu katakan kepada Grandmaster Yuan Chu bahwa dia akan pergi ke sini secara pribadi? Bibi sulung dan tiga lainnya semua bertukar pandang ragu-ragu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Menurut apa yang diketahui ayah Jiang Feiyan tentang karakter mereka, bagaimana mungkin dia tidak menebak? Mereka berempat pasti telah menyeret semua orang ke sini dalam masalah untuk melarikan diri. Mereka pasti menggertak dan mengatakan beberapa nama besar untuk bisa keluar dari situasi itu. Lagi pula, mereka yang mampu memesan halaman samping paviliun bunga Cerising semuanya berstatus sangat mulia. Grandmaster Yuan Chu pasti tidak akan turun ke level 4 idiot, tetapi masih akan membuat jalan untuk secara pribadi melihat tuan rumah di sini. Dia akan memanggil tuan rumah utama untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan keempat orang ini. Mereka benar-benar akan menderita, dan semuanya karena keempat idiot ini. Ayah Jiang Feiyan tiba-tiba merasakan dorongan untuk memuntahkan darah karena kemarahannya yang ekstrim. Sudah cukup bahwa kedua pasangan ibu dan anak ini sebodoh babi, tetapi mereka benar-benar bahkan melibatkan orang lain, membuatnya merasakan dorongan tak terkendali untuk merobek keempatnya menjadi berkeping-keping. Dari luar, suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Kemudian, terdengar ketukan di pintu, dan suara seorang pria berkata, kami di sini atas nama Grandmaster Yuan Chu untuk memberi penghormatan kepada tuan rumah di halaman samping ini. Sua, Jin Wuji dan yang lainnya berdiri, semuanya tampak sangat cemas. Meskipun Ling Han sudah meyakinkan mereka sekarang bahwa semuanya akan baik-baik saja, dia benar-benar masih terlalu muda. Siapa yang menaruh terlalu banyak kepercayaan pada kata-katanya? Ketika mereka memikirkannya, bahkan jika Ling Han mengagumkan, sumber keangkerannya pasti dari pesta di belakangnya. Tapi pihak mana yang bisa mengatasi kemarahan seorang alkemis kelas menengah Black Grade? Dalam Rain Country, hanya ada beberapa individu yang akan memiliki kemampuan seperti itu, seperti Rain Emperor saat ini dan kepala klan dari 8 klan besar. Cepat, pergi dan terima Grandmaster Yuan Chu. Ayah Jiang Feiyan berkata dengan tergesa-gesa. Dia tidak percaya bahwa pendukung Ling Han bisa lebih kuat dari alkemis tingkat menengah kelas Black itu sederhana. Ling Han bukan anggota keluarga Kekaisaran Negara Hujan, atau salah satu anggota muda dari 8 klan besar. Mereka semua mendekati pintu. Semua orang gemetar ketakutan.
Tekanan dari pertemuan yang akan datang dengan alkemis tingkat menengah Black Grade benar-benar terlalu berat. Ling Han sementara itu tetap duduk di tempatnya, dan bersama-sama dengan Hun Yu, terus menikmati makanannya. Bab 167, Mengejar Masalah. Kamu berasal dari klan mana? Berani-beraninya kamu berani memerintahkan Grandmaster Yuan Chu untuk meramu pil alkimia untukmu. Aku benar-benar ingin tahu apakah kalian semua berasal dari keluarga kekaisaran atau 8 klan besar. Mereka berasal dari klan Wu, salah satu dari 8 klan besar. Karena 8 klan besar dan keluarga kekaisaran semua sangat akrab satu sama lain, mereka secara alami tahu bahwa tidak ada satupun dari orang-orang ini berasal dari salah satu dari 9 partai kuat ini. Dan karena mereka tidak, partai apa yang akan lebih kuat daripada Wu Clan di seluruh negara hujan? Dalam pikiran mereka, orang-orang ini pasti datang dari suatu tempat terpencil dan melewati beberapa hubungan yang tidak diketahui untuk bisa masuk ke halaman samping paviliun bunga cherishing. Dengan demikian, mereka menganggap diri mereka lebih unggul daripada yang lain sehingga mereka bahkan berani menjadi begitu kurang ajar di depan Grandmaster Yuan Chu. Kami, Bibi sulung menggigil sehingga ia terus tergagap. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang kuat karena dia sudah mengenali lambang klan yang dikenakan ketiga pria ini, klan Wu. Salah satu dari 8 klan besar. Meskipun dia telah menikah dengan klan yang baik, itu hanya klan kelas menengah. Selain itu, suaminya hanya karakter kecil dengan sedikit kekuatan sebenarnya di klan. Jika dia tahu bahwa dia benar-benar menyinggung klan Wu, praktis dijamin bahwa dia akan memotong kepalanya pada kesempatan paling awal dan pergi ke Wu Clan untuk meminta maaf. 8 klan besar memiliki wewenang untuk memutuskan hidup dan mati seseorang, dan hanya di bawah keluarga kekaisaran dalam hal kekuasaan. Aku? Apa aku? Katakan dengan cepat, siapa yang memberimu keberanian untuk benar-benar berani meneriakkan perintah pada Grandmaster Yuan Chu? 3 pria dari klan Wu menekan dengan mengancam, tersenyum dingin pada mereka. Ayah Jiang Fei Yan hampir pingsan karena kaget dan ketakutan. Dia hanya mendengar 2 kakak perempuannya mengecilkan situasi sebenarnya, tentang bagaimana permintaan mereka untuk Grandmaster Yuan Chu untuk meramu pil alkimia untuk mereka telah ditolak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa 2 saudara perempuannya yang bodoh akan benar-benar berani bertindak begitu buruk kepada Grandmaster Yuan Chu. Dia benar-benar pucat pada titik ini. Jika seorang alkemis kelas menengah Black Grade marah, dan klan Wu dari 8 klan besar melangkah keluar untuk menghukum pelaku, klan Jiang pasti akan selesai dan tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun di pertahanan mereka. Bukankah itu masalahnya? Siapa yang meminta mereka untuk menyinggung seorang alkemis? Alkemis adalah kelompok yang luar biasa. Mereka adalah sekelompok orang yang orang lain inginkan tidak lebih dari nikmat dan niat baik, dan apa yang Anda lakukan? Anda benar-benar berani bersikap begitu kasar kepada seorang alkemis. Siapa lagi yang akan mereka bunuh jika bukan Anda? 6 tua, 8 tua, pergi dan tampar mereka. Mulut dari kedua B ini benar-benar terlalu bau. Baru saja, karena Grandmaster Yuan Chu ada di sana, kami tidak memiliki cukup kesenangan menamparkan mereka. Pergi dan lanjutkan menamparkan mereka, kata pria paruh baya berjubah hijau. Baiklah, 2 lainnya berjalan ke depan untuk meraih bibi sulung dan bibi termuda. Keduanya berada di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, dan memiliki kemampuan yang luar biasa kuat. Meskipun bibi tertua dan bibi bungsu ingin melarikan diri, bagaimana mungkin semua berjalan lancar? Mereka langsung ditangkap. Pa. 2 serus dengan mulut yang buruk terus ditampar, dan sangat cepat, wajah mereka benar-benar bengkak. Mereka bahkan meludahkan beberapa potong gigi yang patah, dan ini masih karena kedua pria itu menarik pukulan mereka. Kalau tidak, jika mereka benar-benar menggunakan kekuatan penuh mereka, apa yang bisa dilakukan oleh 2 orang lemah di tier penyulingan tubuh? Zhang Hualian dan Tong Yuan bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mereka hanya bisa meringkuk satu sama lain dan bersembunyi di sudut. Aku adalah menantu klan Duanmu. Jangan bunuh aku. Bibi sulung terisak. Wajahnya yang dulunya sangat halus dan bundar sekarang sepenuhnya berlumuran darah dan air mata, membuat gambar jelek yang tak terlukiskan. Klan Duanmu. Pria berjubah hijau itu punuk. Kapan klan Duanmu menjadi begitu hebat? Aku benar-benar ingin mendapatkan penjelasan dari Duanmu Siang. Duanmu Siang adalah kepala klan saat ini dari klan Duanmu, tetapi dari nada yang digunakan pria berjubah hijau ini, dia jelas tidak berpikir bahwa dia adalah orang yang penting, menyebabkan bibi sulung dipenuhi dengan keputusasaan.
Situasi darurat menyebabkan otaknya bekerja lebih cepat, dan dia buru-buru berseru, Wuji. Wuji, selamatkan aku. Itu benar, Wuji. Karena kamu bisa memesan halaman samping di sini, statusmu tidak boleh di bawahnya. Umumkan statusmu untuk menakuti dia sampai mati. Bibi termuda tiba-tiba memanggil juga, seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi. Hahaha, pria berjubah hijau itu tertawa dingin. Seseorang sebenarnya ingin menggunakan statusnya untuk menakuti dia sampai mati. Lalu dia benar-benar ingin tahu orang apa yang bisa begitu luar biasa. Jin Wuji hanya merasakan lapisan keringat dingin menutupi tubuhnya. Dia hanya tuan muda ketiga dari klan Jin kota Dayuan. Di Dayuan City, identitas ini memang cukup untuk menakuti banyak orang sampai mati, tetapi ketika di kota kekaisaran, Pei, itu bukan apa-apa. Kamu Wuji apa? Pria berjubah hijau itu tersenyum dingin. Aku berdiri di sini. Katakan namamu, dan lihat apakah kamu bisa membuatku takut sampai mati. Tuan ini pasti bercanda. Ini semua hanya kesalahpahaman, kata Jin Wuji, mengangkat tangannya yang digenggam dengan sopan sebagai salam. Kedua senior ini terlalu banyak minum, dan itulah sebabnya mereka dengan berani pergi mencari Grandmaster Yuanchu. Saya ingin sekali meminta maaf kepada Anda semua dan juga Grandmaster Yuanchu. Hehe, apakah kamu tahu apa yang sebutan bangsal ini disebut Grandmaster Yuanchu? Ada seulas senyum mengejek tentang sudut bibir pria berjubah hijau itu. Anjing tua, apakah kamu mendengar itu? Mereka benar-benar berani memanggil anjing tua Grandmaster Yuanchu. Saya telah hidup selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang benar-benar berani menghina Grandmaster Yuanchu sebagai anjing tua. Jin Wuji dan 3 anggota Jiang klan lainnya menjadi pucat. Mereka hampir melompat ke depan untuk mencekik dua tikus ini sampai mati. Jika mereka ingin mati, maka mereka harus mati sendiri. Mengapa mereka kembali untuk menyeret orang lain bersama mereka? Bibi tertua dan bibi bungsu sama-sama dipenuhi dengan penyesalan mutlak. Bagian dari alasan mereka berani bersikap sombong adalah karena mereka tiba-tiba bisa duduk di halaman samping paviliun bunga Cherising, membuat mereka merasa seolah-olah status sosial mereka telah meningkat secara tiba-tiba. Tetapi alasan yang lebih penting adalah karena mereka memang mabuk. Kalau tidak peduli seberapa bodohnya mereka tidak akan berani meminta begitu banyak pil alkimia dari Grandmaster Yuanchu, yang lebih menghinanya sebagai anjing tua setelah ditolak. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan, kan? Laki-laki berjubah hijau itu menyilangkan tangan di belakang punggungnya, matanya menyapu sekeliling, dan memberikan ham, ketika dia berkata, dasar pedesaan memang sombong. Aku sudah di sini untuk waktu yang lama, dan di sana sebenarnya seseorang yang masih berani duduk. Petik 2. Dia akhirnya melihat Ling Han. Ling Han bahkan tidak memberinya pandangan. Dia hanya memfokuskan seluruh energinya untuk bertarung dengan Hun Yu atas makanan. Dia secara alami hanya bermain dengan gadis kecil itu, karena bahkan jika dia berhasil mengambil makanan, dia tidak akan memakannya. Dia sudah kenyang. Sungguh kurang ajar. Melihat ayahmu di sini, kamu masih berani tetap duduk. Pria berjubah hijau itu melotot, dan tekanan yang mendominasi muncul darinya. Mata Ling Han berubah dingin, dan melambaikan tangannya. Tulang di tangannya segera terbang ke arah pria berjubah hijau. Pria berjubah hijau itu mengulurkan tangan untuk meraih tulang, tetapi tepat ketika tangannya akan bersentuhan dengan itu, potongan tulang itu secara ajaib berbalik ke arah yang berbeda, melewati tangannya, dan dengan pukul mukanya. Pertama, dia meremehkan lawannya, dan kedua, Ling Han melemparkannya dengan cara yang aneh, yang memungkinkan hal seperti itu terjadi. Kamu sedang mencari mati. Pria berjubah hijau itu meraung marah. Dia melompat ke depan menuju Ling Han dan mengacungkan tinjunya, bersiap untuk memberi Ling Han pukulan keras. Kaki Ling Han menekan ke tanah, dan dia menembak ke belakang. Menggunakan Exiting Cloud Steps adalah sesuatu yang bisa dia lakukan dengan mudah. Lemahnya elemen pengumpul elemen belaka sebenarnya bisa bertindak begitu tenang ketika di bawah serangan elit tingkat semi-gusing. Pria berjubah hijau tidak berhasil mengenai targetnya, tetapi ketika dia masih tidak berhasil menjatuhkan Ling Han setelah beberapa gerakan, ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia menghentikan serangannya, dan berkata, "Berat, siapa kamu? Tampar dirimu 10 kali lebih dulu. Lalu aku akan bicara denganmu," kata Ling Han dengan tenang. Pria ini benar-benar berani menyebut dirinya ayah Ling Han tepat di depannya,
bagaimana dia bisa melepaskannya tanpa meronta-ronta. Sombong apa? Pria berjubah hijau itu berpunuk dengan dingin, dan sekali lagi mulai menyerang Ling Han. Siu, Hu Niu dengan cepat bergegas turun dari kursi dan menembak ke arah pria berjubah hijau dengan kecepatan yang sangat cepat. Pria berjubah hijau itu tidak memperhitungkan Hu Niu pada awalnya. Tetapi ketika gadis kecil itu bergerak, dia tiba-tiba terkejut bahwa gadis kecil ini yang baru berusia 5-6 tahun sebenarnya berada di tingkat pengumpulan elemen. Siapa yang berani percaya? Tetapi karena kemarahannya yang ekstrim, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat curang. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Ling Han, maka dia malah akan menyakiti gadis kecil ini. Senyum dingin muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba memberikan pukulan yang membuat jalan menuju Hu Niu dengan kejam. Kamu berani? Ling Han meraung marah. Pria ini benar-benar akan menyebabkan cedera berat pada gadis kecil seperti itu, dia praktis tidak manusiawi. Dia dengan cepat melompat ke depan, bermaksud memblokir pukulan ini untuk Hu Niu. Bab 168, Tendangan Sneaki Hu Niu. Ling Han terlalu jauh untuk bisa membantu Hu Niu, dan tepat ketika dia melihat tinju pria berjubah hijau ini hendak mengenai tubuh Hu Niu, gadis kecil itu tiba-tiba memutar dengan cara yang aneh dan menghindari serangan yang datang. Dalam sekejap, dia muncul di belakang pria berjubah hijau, membentuk tangannya menjadi cakar dan menyampaikan serangannya sendiri. Peng, peng, peng. Putaran serangan intensif terdengar, dan lelaki berjubah hijau itu sekali lagi membayar harga atas kecerobohannya. Punggungnya menderita sejumlah serangan terus-menerus, dan pakaian di tubuhnya robek menjadi potongan-potongan yang terbang di sekitarnya seperti kupu-kupu, diikuti oleh tetes darah yang menyembur kemana-mana. Siapa yang akan mengira bahwa seorang gadis kecil yang baru berusia 5-6 tahun akan memiliki kemampuan yang hebat. Namun, pada akhirnya ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara elemen Gathering dan Gusing Springtier. Meskipun pria berjubah hijau itu terlihat dalam situasi yang mengerikan, dia sudah menggunakan Origin Power untuk melindungi tubuhnya. Dengan demikian, ia tidak mengalami cedera serius. Semua tulang dan organ dalamnya tidak terluka. Meski begitu, dia menderu malu dan marah. Dia adalah prajurit elit yang kuat dari lapisan kedua Gusing Springtier, dan dia benar-benar terluka parah oleh seorang gadis kecil. Mati. Dia menembakkan pukulan ke arah Hu Niu yang masih di punggungnya. Hu Niu segera bergerak, dan berputar untuk menempatkan dirinya di dada pria berjubah hijau. Peng! Dia tidak berhasil menghentikan pukulannya tepat waktu dan benar-benar meninju punggungnya sendiri. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya berubah menjadi hijau, dan air mata mengalir tak terkendali di pipinya dari penderitaan. Level kultivasi Ling Han mungkin telah turun, tapi matanya masih sangat tajam. Sekali lihat, dan dia tidak khawatir lagi. Hu Niu akan benar-benar baik-baik saja. Ah, pergi dariku. Pria berjubah hijau sekali lagi menembakkan tinjunya, kali ini ke dadanya. Tapi seolah-olah Hu Niu adalah monyet. Dia dengan cepat dan gesit bergerak, dan sekarang tergantung di pahanya. Kali ini, pria berjubah hijau itu akhirnya mempelajari pelajarannya. Dia berhasil menghentikan serangannya sendiri tepat waktu. Sayangnya, Hu Niu melakukan tendangan licik ke pemainnya yang rentan. Jadi bagaimana jika dia berada di Gusing Springtier? Masih ada banyak kelemahan pada tubuh seseorang, seperti mata, dantian, dan untuk pria, mereka. Tendangan ini sangat solid dan kuat. Segera, pria berjubah hijau itu menggunakan tangannya untuk menutupi tempat di antara kedua kakinya. Dia bergoyang-goyang, dan seluruh wajahnya memerah saat dia menggertakkan giginya dengan keras. Sangat jelas untuk melihat bahwa nadi di lehernya berdenyut, tetapi dia bahkan tidak bisa memaksakan satu kata pun dalam penderitaannya. Semua laki-laki di daerah itu tidak bisa tidak menyilangkan kaki dengan erat ketika mereka merasakan dingin di hati mereka yang menimbulkan lapisan keringat dingin. Hu Niu melompat, dan menempel ke Ling Han. Dia berbalik dan menatap pria berjubah hijau, seolah-olah dia hanyalah seorang gadis kecil yang tidak bersalah dan nakal. Pria berjubah hijau itu jatuh ke posisi setengah berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya sesak. Tampak jelas bahwa tendangan ini telah melukainya dengan sangat parah. Siapa yang mengira bahwa elit kuat Gusing Springtier akan dikalahkan oleh seorang gadis kecil dengan cara yang memalukan? Betul, langkah seperti itu akan membuat jijik jika itu orang lain, tetapi jika itu adalah Hu Niu, itu hanya yang diharapkan.
Seorang pria besar dan kuat seperti Anda benar-benar merendahkan diri untuk menggertak seorang gadis kecil. Bahkan jika B-mu hancur, kamu akan layak mendapatkannya. Selain itu, Anda berada di Gusing Spring Tier, dan lawan Anda hanya anak kecil berusia 5-6 tahun. Ini adalah masalah rasa malu dan penghinaan yang tak tertahankan. Kerja bagus. Ling Han memberi acungan jempol pada Huniu. Jika ada orang lain yang berani menggertakmu di masa depan, tendang mereka begitu keras hingga kau menghancurkannya. Jika kau mendapat masalah, jangan khawatir. Aku akan ada di sana untuk membelamu. Niu mengerti. Huniu tersenyum lebar dan manis. Benar bagaimana dia bisa mengajar anak seperti itu? Bukankah dia khawatir bahwa dia akan berpengaruh buruk pada dirinya, dan bahwa dia akan menjadi hooligan wanita ketika dia tumbuh dewasa? Kamu dalam masalah besar. Kami adalah anggota klan Wu. Klan Wu, pernahkah Anda mendengar tentang kami? Kami salah satu dari 8 klan besar. 2 anggota Wu klan yang lain mencoba memasang penampilan yang kuat, meskipun mereka sangat takut sekarang. Keduanya hampir tidak ada di elemen Gathering Tier 1. Jangan berpikir bahwa hanya karena mereka adalah klan dari klan besar, mereka secara otomatis adalah elit yang kuat. Setiap klan memiliki anggota yang lebih berbakat dan mereka yang kurang berbakat. Kalau begitu kalian berdua juga harus tetap di belakang. Ling Han bergerak, dan menyerbu untuk menyerang 2 lainnya. Pada lapisan keempat elemen Gathering Tier, dia sudah cukup kuat untuk melawan elit yang kuat di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier seperti Qiong Ye. Sekarang setelah tingkat kultivasinya melonjak hingga ke lapisan ke-7, apa yang bisa dilakukan oleh 2 potong sampah ini terhadapnya? Dengan satu gerakan, dia berhasil menaklukkan keduanya. Huniu bergerak dan memberi kedua pria itu pukulan keras. Para anggota klan Jiang semua menonton dengan lapisan keringat dingin menutupi mereka. Mereka adalah klan dari klan Wu, dan mereka benar-benar dipukuli seolah-olah mereka adalah anjing mati. Semuanya sudah berakhir. Semua orang di sini akan sekarat. Bahkan bibi sulung dan bibi bungsu tidak bisa lagi peduli untuk terus meratap kesakitan mereka. Mereka buru-buru bergegas, berusaha menghentikan Ling Han dan Huniu, 2 orang maniak ini. Ling Han secara alami tidak akan melibatkan dirinya dengan 2 tikus. Dia mundur beberapa langkah. Bagaimanapun, dia sudah bersenang-senang meronta-ronta ketiga orang ini. Kamu semua mati. Pria berjubah hijau itu akhirnya menarik napas kembali, wajahnya dipenuhi rasa malu dan amarah. Dia berada di Gusing Spring Tier, dan seharusnya bisa dengan mudah membawa semua orang ke sini. Namun, pada akhirnya, dia sebenarnya sangat mudah dikalahkan di tangan seorang gadis kecil. Dia tidak akan pernah bisa menghapus hal memalukan dari namanya. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan berpikir kamu bisu. Ling Han memberikan tendangan, dan setengah gigi di mulut pria berjubah hijau itu dimuntahkan. Rasa sakit membuatnya menangis. Luka-lukanya menjadi lebih berat saat ini. Para anggota klan Jiang semua menatap Ling Han seolah-olah dia gila. Di mata mereka, Ling Han tidak mungkin memiliki latar belakang yang bisa melampaui 8 klan besar dalam hal kekuatan. Tapi dia benar-benar berani memukul anggota Wu klan dengan kasar. Bukankah itu seperti seorang lelaki tua yang bunuh diri? Bosan hidup. Bahkan Jin Wuji benar-benar dingin. Dia sangat sadar bahwa Ling Han datang dari kota Dayuan, sama seperti dia. Paling-paling, dia hanya akrab dengan beberapa alkemis tingkat rendah Black Grade. Mereka mendapat masalah. Ini benar-benar masalah besar. Kami tidak mengenalmu. Bibi tertua dan bibi bungsu berkata dengan suara bergetar. Kemudian mereka berpaling ke ayah Jiang Feiyan dan berkata, Jiang Bosin, kami juga memutuskan semua hubungan dengan Anda. Mulai sekarang dan seterusnya, tidak ada lagi hubungan di antara kami. Andalah yang menyebabkan masalah ini. Jangan libatkan kami dalam hal ini. Petik 2. Jiang Feiyan, orang tuanya, dan Jin Wuji sangat marah dengan kata-kata mereka. 2 pasang ibu dan anak ini adalah orang-orang yang dengan terburu-buru bergegas keluar untuk menemukan Grandmaster Yuan Chu, dan bahkan berani menghinanya sebagai anjing tua. Dan sekarang mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu seperti itu? Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Kata pria berjubah hijau itu dengan jahat. Seluruh bagian bawahnya benar-benar mati rasa dan dia tidak bisa merasakan apapun, jadi dia tidak tahu apakah dia masih seorang pria. Jika dia benar-benar cacat sebagai laki-laki, maka dia akan membunuh semua orang di sini 3 kali untuk melampiaskan kebenciannya.
Kamu masih berani membuka mulut. Ling Han sangat terkejut dan mengangkat kakinya sekali lagi. Tidak, pria berjubah hijau itu ketakutan. Pria muda ini praktis adalah seorang maniak. Dia jelas tahu bahwa dia berasal dari klan Wu, dan dia masih berani menyerangnya. Selain itu, setiap langkah yang dia lakukan sangat kejam, jadi dia benar-benar ketakutan. Siapa yang memintanya untuk terluka terlalu parah sekarang sehingga dia bahkan tidak bisa menampilkan 1 ons pun kekuatan sebenarnya. Tapi dia bersumpah bahwa dia pasti akan mematahkan tulang Ling Han dan melemparkan abunya ke angin. Kamu tidak berperilaku di dalam hatimu. Ling Han berkata dengan tenang. Hun Yu segera memamerkan giginya dan menggeram, menunjukkan sifatnya yang ganas. Pria berjubah hijau itu merasakan jantungnya menegang. Dibandingkan dengan Ling Han, dia sebenarnya lebih takut pada Hun Yu. Gadis kecil ini praktis seperti binatang setan dalam bentuk manusia. Anda masih bisa bernalar dengan manusia, masih mengancam manusia atau menyuap mereka, tetapi bagaimana dengan binatang iblis? Hanya kata-kata yang sama sekali tidak berguna. Hanya menyerah. Bahkan jika aku mengalahkanmu setengah mati, para senior klanmu hanya akan mengatakan bahwa aku melakukan hal yang baik. Ling Han berkata dengan tenang. Omong kosong. Pria berjubah hijau itu segera berkata dengan jijik di dalam hatinya. Bahkan anggota Jiang Clan menggelengkan kepala pada ini. Itu benar-benar mustahil. Satu-satunya cara yang mungkin adalah jika Ling Han sebenarnya adalah putra tidak sah dari Kaisar Hujan. Jika dia, maka dia memang bisa membuat Wu Clan menundukkan kepala mereka di depannya. Si Feng, apakah kamu belum menyelesaikan masalah ini? Pada saat itulah suara seorang lelaki tua terdengar dari luar. Bab 169, Grandmaster Yuan Chu Hukaris Favor. Penatua Qian Feng. Pria berjubah hijau dan 2 temannya memanggil serempak, suara mereka penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Bagaimana tidak? Biasanya, hanya mereka yang bisa menggertak orang lain. Namun sekarang, mereka benar-benar dihancurkan sepenuhnya oleh seseorang dan diinjak hari ini. Ini praktis cukup untuk membuat mereka gila. Di luar pintu, berdiri 2 pria. Salah satunya adalah seorang lelaki tua yang tampaknya berusia 60-an. Dia mengenakan jubah merah, rambutnya benar-benar hitam dan wajahnya sangat halus dan tidak bercela. Dia tidak terlihat tua sama sekali. Laki-laki lain itu kira-kira seusia, dan ada 2 lencana berwarna perak yang tergantung di dadanya. Siapapun dengan sedikit pengetahuan umum akan tahu bahwa ini berarti bahwa pria itu adalah seorang alkemis tingkat menengah kelas Black. Jelas, salah satu dari mereka adalah penatua dari klan Wu, Wu Qian Feng, sedangkan yang lainnya adalah Grandmaster Yuan Chu Yuan. Salam, Grandmaster Yuan Chu. Salam, Tuan Wu. Para anggota klan Jiang dan yang lainnya semua melangkah maju untuk memberikan penghormatan. Bagi mereka, keduanya adalah orang yang sangat penting. Biasanya, akan sangat sulit bagi mereka untuk melihat 2 orang berstatus tinggi, tetapi sekarang, tiba-tiba, mereka bertemu dengan 2 orang yang begitu penting. Kejutan luar biasa itu lebih dari cukup untuk membuat kaki mereka bergetar. Ketika Yuan Chu melihat bibi sulung dan bibi bungsu, dia tidak bisa membantu tetapi memberikan ham. Ekspresi ketidaksenangan yang ekstrim muncul di wajahnya. Kedua tikus ini benar-benar berani menghinanya sebagai anjing tua. Untuk seorang alkemis yang bangga, itu benar-benar rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Aku tidak pantas mendapat salam hormat darimu, katanya dengan dingin. Sebenarnya, dengan statusnya, dia tidak akan berkenan untuk menurunkan dirinya ke level 2 serus seperti mereka, namun ada terlalu banyak kemarahan di dalam hatinya. Jika dia bahkan tidak bisa berbicara 1 atau 2 kata dalam ejekan, tidak mungkin dia bisa melampiaskan kemarahan ini. Dari aspek ini, bibi sulung dan bibi termuda benar-benar sangat kuat, karena mereka benar-benar berhasil menyebabkan alkemis kelas menengah kelas Black kehilangan ketenangannya. Ini adalah prestasi yang tidak bisa dibanggakan oleh banyak orang. Grandmaster Yuan Chu, kita telah buta. Mohon maafkan kami dan luangkan kami untuk penghinaan kami. Bibi tertua dan bibi bungsu keduanya berlutut di lantai. Mereka terus menamparkan diri mereka sendiri saat mereka terisak tanpa henti. Namun Yuan Chu tidak bergerak sama sekali. Dia berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa ada seseorang di sini yang dapat menaklukkan saya? Saya telah datang ke sini sekarang, jadi panggil dia keluar. Ayah Jiang Feiyan dan yang lainnya semuanya tercengang ketika mereka menyadari bagaimana bibi sulung dan bibi bungsu berhasil melarikan diri. Mereka benar-benar tercela. Supaya mereka bisa hidup sebentar lebih lama,
mereka telah melibatkan mereka dalam masalah yang mereka sebabkan. Sementara itu, Wu Qianfeng telah melihat pria berjubah hijau. Wajahnya benar-benar pucat ketika dia bertanya, apa yang terjadi di sini? Kalian semua bahkan tidak bisa menangkap beberapa orang di sini. Anggota Wu Clan benar-benar dipukul habis-habisan oleh orang lain, bahkan gigi mereka telah ditinju. Ini benar-benar tindakan menantang otoritas klan Wu. Pria berjubah hijau dan kedua temannya itu menundukkan kepala karena malu. Bagaimana mereka bisa memberitahu sesepuh klan mereka bahwa mereka telah dikalahkan oleh seorang gadis kecil? Tuan mana yang ada di sini? Karena kamu telah mengambil langkah untuk menghukum beberapa juniorku yang tidak layak, mengapa kamu tidak menunjukkan dirimu kepadaku? Wu Qianfeng menyapu semua orang di sini. Yang paling kuat di antara mereka hanya di lapisan ke-9 elemen Gathering Tier, jadi tidak ada orang di sini yang mungkin bisa mengalahkan Wu Zifeng. Itu dia. Pria berjubah hijau menunjuk ke arah Ling Han. Dia, Wu Qianfeng tampak terperangah. Ini hanya junior hanya di lapisan ke-7 elemen Gathering Tier. Apakah Wu Zifeng kehilangan akal sehatnya? Itu dia. Lelaki berjubah hijau itu berkata melalui gigi-gigi yang mengertakkan, urat-urat di dahinya menyembul karena marah. Dia menggunakan trik curang untuk mengalahkanku. Aku ingin meminta Penatua Qianfeng untuk bertindak dan menghukumnya dengan keras atas nama kami. Ketika mereka mendengar kata-katanya, anggota Jiang Clan dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi jijik. Anda benar-benar kalah dari seorang gadis kecil, dan Anda masih berani mengatakan bahwa itu karena lawan Anda telah menggunakan trik licik. Oh, Wu Qianfeng meletakkan tangannya di belakang, dan saat matanya jatuh pada Ling Han, niat membunuh terpancar darinya. Apakah Ling Han menggunakan trik curang atau tidak? Karena dia berani melakukan tindakan terhadap anggota Wu Clan, itu lebih dari cukup untuk menghukumnya mati. Berat, apakah kamu ingin bunuh diri, atau menunggu aku untuk pindah? Dia bertanya dengan tenang. Merasakan niat membunuh yang berasal dari orang tua itu, Hun Yu segera menerkam ke tanah. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memamerkan giginya, ekspresi waspada muncul di wajahnya. Hun Yu. Perhatian Yuan Chu telah benar-benar ditangkap oleh bibi sulung dan bibi termuda, dengan cara lain, dua serus ini memang cukup, mampu, untuk dapat menangkap perhatian seorang Grandmaster Alkemis secara menyeluruh, sedemikian rupa sehingga dia tidak memperhatikan yang lain. Baru sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa Hun Yu ada di sana. Jika Hun Yu ada di sini, maka mungkinkah? Dia buru-buru menyapu matanya ke sekelilingnya. Ketika dia melihat Ling Han, senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. Dalam sekejap, dia telah berlari ke Ling Han dan membungkuk rendah ketika dia berkata, saya tidak tahu bahwa Tuan Muda Han ada di sini. Maafkan Yuan Chu ini karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Ketika mereka melihat adegan ini, semua orang segera tersedak. Hei, kamu adalah alkemis tingkat menengah Black Grade, seseorang dengan status yang sangat mulia. Bagaimana Anda bisa memakai tampilan but menjilati seperti itu? Senyumnya begitu cerah sehingga praktis menyilaukan. Sial, dia banyak bicara, itu benar-benar tak tahu malu padanya. Bibi tertua dan bibi bungsu keduanya ternganga, lidah mereka keluar. Bahkan mata mereka tampak dalam bahaya muncul. Bukankah itu negara Udik? Bukankah dia datang untuk bergabung dalam makan malam mereka atas undangan Jin Wuji? Mengapa bahkan seorang alkemis mulia seperti Grandmaster Yuan Chu harus memanggilnya dengan penuh hormat sebagai Tuan Muda Han? Apa yang sedang terjadi di sini? Wu Qianfeng juga kaget. Dia sangat menyadari apa yang tersirat dari identitas alkemis kelas menengah Black Grade, tetapi bahkan orang dengan perawakan setinggi itu berperilaku begitu terhormat di depan Ling Han. Ini praktis sulit dipercaya. Bahkan jika kepala Wu Clan sendiri ada di sini, sama sekali tidak mungkin bahwa Yuan Chu akan berperilaku begitu patuh. Alkemis adalah sekelompok orang yang sangat bangga. Jika Anda ingin mereka menundukkan kepala kepada Anda, satu-satunya cara untuk mencapai itu adalah dengan melampaui mereka dalam hal alkimia. Tapi masalahnya di sini adalah, berapa tepatnya usia Ling Han? Bagaimana orang bisa percaya bahwa dia berada di atas Yuan Chu dalam hal keterampilan alkimia? Pada saat itu, lingkungan menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara sepatah kata pun. Sungguh, orang macam apa yang membuatmu terlibat? Ling Han mengerutkan kening, tampak sangat tidak senang. Wu Qianfeng ingin terbang marah pada saat itu. Ini praktis menghina mereka secara tidak langsung. Jika Ling Han adalah penatua agung dari salah satu klan besar, dia tidak akan bereaksi.
Tapi bocah yang basah di belakang telinga seperti Ling Han benar-benar berani mengejeknya tepat di depan wajahnya. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Ya, ya, ya. Ini semua kesalahan Yuan Chu karena tidak cukup melihat dengan jelas. Maafkan kesalahan saya, Tuan Muda Han. Siapa yang akan berpikir bahwa Yuan Chu akan benar-benar tanpa henti mengakui kesalahan dalam caranya, sikapnya semakin rendah hati, seolah-olah dia adalah magang alkimia Ling Han. Wu Qianfeng dengan paksa menelan kata-kata yang tepat di ujung lidahnya. Apakah Yuan Chu idiot? Tentu saja tidak. Apakah Yuan Chu memiliki status tinggi? Tentu saja. Tapi bahkan Yuan Chu harus bersikap sangat hati-hati dan hormat, jadi seberapa mengerikan identitas asli Ling Han. Wu Qianfeng bukan orang yang gegabah. Dia segera mempertimbangkan kembali situasinya di sini. Lupakan. Ling Han melambaikan tangannya, dan berseri-seri pada Wu Qianfeng sambil berkata, saya adalah orang yang meronta-ronta anggota Wu klan Anda, jadi apa yang ingin Anda lakukan sekarang? Melakukan apa? Tentu membunuhnya di depan umum sebagai peringatan kepada orang lain. Ini adalah pikiran awal Wu Qianfeng. Tapi bagaimana mungkin dia berani memiliki niat seperti itu sekarang? Karena Yuan Chu sudah menatapnya dengan cara yang sangat tidak ramah. Jelas, jika dia berani mengatakan sepatah kata pun tentang masalah ini, Yuan Chu akan benar-benar menjadi bermusuhan segera. Dia menghela nafas internal, dan tahu bahwa dia telah kehilangan pertempuran sebelum bahkan dimulai. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang memintanya untuk meminta Yuan Chu? Selain itu, bahkan jika dia tidak punya pertanyaan dari Yuan Chu, klannya pasti tidak akan berani menyinggung seorang alkemis kelas menengah kelas Black juga. Hehe, Tuan Muda Han pasti bercanda. Beberapa orang ini pasti telah menyinggung Tuan Muda Han. Bahkan jika Tuan Muda Han tidak bergerak, aku akan mengajari mereka pelajaran juga, Wu Qianfeng tertawa. Dia tampak sangat alami dan sikapnya tidak mengkhianati tanda sedikit pun dari pemikirannya sebelumnya. Sungguh rubah tua. Bab 170, kecuali Anda ingin Grandmaster Fu melakukan. Para anggota klan Jiang merasa seperti mereka akan pingsan karena keterkejutan mutlak. Pertama, Grandmaster Yuan Chu yang memasang layar penjilat di depan Ling Han, dan sekarang, Wu Qianfeng tampak sangat mendukung tindakan Ling Han. Mereka benar-benar merasa bahwa pandangan dunia mereka telah hancur berkeping-keping. Tapi mereka bukan idiot. Sebagai contoh, bibi sulung dan bibi bungsu sudah terkejut dari keadaan mabuk mereka. Sekarang, seluruh tubuh mereka menggigil ketika mereka mengingat bagaimana mereka menunjukkan banyak penghinaan dan tidak hormat kepada Ling Han. Siapa tahu kalau dia akan memanggil mereka untuk mempertanggungjawabkannya. Mereka juga dipenuhi dengan penyesalan yang luar biasa. Jika mereka tahu bahwa Ling Han sebenarnya adalah karakter yang luar biasa, bukankah akan lebih bagus jika mereka menyanjungnya tanpa akhir sekarang? Melihat tampilan menjilat yang ditunjukkan Grandmaster Yuan Chu sekarang, dia akan setuju bahkan jika dia diperintahkan untuk memanggil mereka sebagai ayah, apalagi yang meracik pil alkimia senilai beberapa tungku. Siapa yang meminta mereka untuk bertindak begitu sombong sebelumnya? Sementara itu, Yuan Chu bertanya dengan marah, Tuan Muda Han, apa yang mereka lakukan? Oh, orang ini menyebut dirinya ayahku, Ling Han menunjuk ke pria berjubah hijau. Wu Qianfeng hampir melompat marah. Seniman bela diri biasanya kasar dan kasar dalam cara mereka. Itu sangat umum bagi mereka untuk mengatakan hal-hal seperti, cucu, atau aku, ayahmu. Anda benar-benar memberi mereka pukulan keras hanya karena sesuatu seperti itu. Bukankah itu sedikit reaksi berlebihan? Namun ekspresi Yuan Chu berubah drastis, ketika dia berkata, beraninya kau benar-benar menyebut dirimu ayah Tuan Han muda. Kamu layak mati. Siapa Ling Han? Dia adalah Grandmaster Alkemis sejati, dan segera, dia akan dapat memiliki lencana seorang alkemis tingkat tinggi kelas hitam. Selain itu, mereka yang telah mengamati keterampilan alkimia Ling Han kemarin akan tahu bahwa Ling Han mampu meramu pil alkimia dekat dengan Great Bumi. Itu berarti bahwa Ling Han sebenarnya sudah memiliki satu kaki di jajaran alkemis kelas bumi. Dia adalah orang yang berpangkat tinggi, bangsawan. Siapa yang bisa menyebut dirinya ayah Ling Han? Oh, jika Anda telah menjadi ayah dari alkemis kelas bumi, maka bukankah itu berarti alkemis kelas hitam seperti mereka akan menjadi cucu, cicit, atau cicit? Yuan Chu dan alkemis lainnya sudah lama ditundukkan oleh keterampilan alkimia Ling Han yang mengesankan, dan membawanya menjadi setengah tuan mereka. Bagaimana mungkin seorang murid tidak marah ketika tuan mereka dihina?
Dia memusatkan pandangannya pada pria berjubah hijau dan dua temannya, dan bertanya dengan dingin, bagaimana kamu ingin mati? Sial, hanya menyebut dirimu ayah seseorang dan itu adalah hukuman mati. Lalu berapa banyak orang yang perlu mati setiap hari di negara hujan? Wajah pria berjubah hijau dan dua temannya benar-benar gelap. Mereka adalah korban nyata di sini, dan mereka dironta-ronta dengan keras sehingga mereka kehilangan semua gigi. Dan sekarang, mereka sebenarnya ditanyai bagaimana mereka ingin mati. Mereka benar-benar merasa sangat dirugikan. Kali ini, bahkan Wu Qianfeng tidak bisa lagi mengabaikan masalah ini, dan bertanya, Grandmaster Yuan Chu, bukankah ini terlalu jauh? Terlalu jauh. Yuan Chu tersenyum dingin, kalau begitu mari kita pergi dan melihat Grandmaster Fu Yuanseng, dan melihat apa yang dikatakan Grandmaster Fu. Namun, saya dapat menjamin bahwa jika Grandmaster Fu secara pribadi bergerak, maka itu akan membutuhkan permintaan maaf pribadi dari kepala klan Wu. Petik 2. Ketika dia selesai mengucapkan kata-kata ini, keheningan telah menyelimuti seluruh halaman samping. Untuk kepala klan dari Wu Klan untuk membuat permintaan maaf pribadi, apa konsep yang sulit dipercaya itu? Bahkan jika bocah ini adalah putra Fu Yuanseng sendiri, dia tidak akan menyayanginya sejauh ini. Praktis seolah-olah Fu Yuanseng menyembahnya seperti seorang putra yang menyembah ayahnya. Wu Qianfeng menyeka lapisan keringat dingin di dahinya, dan berkata, Grandmaster Yuan Chu, apakah kamu bercanda denganku? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, anak nakal seperti Ling Han tidak mungkin begitu mampu. Kamu bisa bertaruh, kata Yuan Chu dingin. Wu Qianfeng tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu. Jika Yuan Chu tidak melebih-lebihkan, maka jika masalah maju ke titik bahwa Fu Yuanseng akan bergerak, itu benar-benar akan menjadi hal yang sangat mengerikan. Pertanyaannya di sini adalah, bisakah kata-kata Yuan Chu bisa dipercaya? Kemungkinan besar alkemis kelas Black tidak akan berbohong, tetapi kata-kata yang dia katakan terlalu berlebihan. Wu Qianfeng benar-benar merasa sulit untuk percaya. Dia tidak bisa membantu tetapi terjebak dalam dilema. Lupakan saja, mintalah mereka meminta maaf, dan masalah ini sudah selesai. Ling Han memberi lambaian tangannya. Tuan Muda Han memang murah hati. Yuan Chu cepat tersanjung. Apakah ini murah hati? Dia meremukkan mereka dan masih ingin mereka meminta maaf. Bagaimana bisa seseorang menjadi sombong seperti itu? Wu Qianfeng akhirnya menghela nafas. Dia memutuskan untuk mengakui kehilangannya karena dia memiliki permintaan untuk membuat Yuan Chu. Itulah alasan mengapa dia mengundang Yuan Chu untuk makan malam di sini, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi seperti ini. Sebenarnya, dia benar-benar tidak bersalah dalam semua ini. Itu adalah dua Srus yang membuat masalah di tempat pertama, dan itulah sebabnya dia mengatakan kepada klannya untuk membela Yuan Chu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menabrak tembok yang keras seperti Ling Han. Si Feng, minta maaf kepada Tuan Muda Han. Katanya pada pria berjubah hijau itu, menekan api amarah yang membakar hatinya. Pria berjubah hijau itu merasakan amarah yang tak terlukiskan memenuhi seluruh tubuhnya. Tangannya meringkuk dengan erat. Dia benar-benar ingin memberi Ling Han meronta-ronta sendiri, tetapi ketika dia melihat tatapan mengancam Wu Qianfeng mengarahkan padanya, dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya, dan dipaksa keluar melalui gigi yang terkatup. Aku salah. Tolong maafkan aku, Tuan Muda Han. Petik 2. Ling Han tersenyum tipis dan dengan tenang menerima permintaan maaf. Dia tidak memiliki banyak kesan baik tentang klan Wu. Ada Wubo di antara barisan mereka bahwa dia pasti akan membunuh suatu hari. Grandmaster Yuan Chu, tentang pil Kleshing yang, Wu Qianfeng berkata kepada Yuan Chu dengan patuh. Setelah hal seperti itu terjadi, kamu masih ingin aku membantumu membuat pil Kleshing yang. Yuan Chu melotot, menolak tanpa sedikit pun keraguan. Ada lapisan keringat dingin di dahi Wu Qianfeng saat dia berkata, Grandmaster Yuan Chu, kamu tidak bisa kembali pada kata-katamu. Aku tidak ingin meramu pil alkimia untuk Wu klanmu. Jadi apa? Yuan Chu berkata tanpa malu. Kamu. Wu Qianfeng menunjuk jari gemetar ke arah Yuan Chu, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Yuan Chu berada di spiritual ocean tier seperti dia, dan hanya karena statusnya sebagai alkemis kelas menengah Black Grade, dia tidak berani mengatakan kata-kata yang mengancam. Mata Ling Han menyapu dia, dan tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit kejutan. Dia bertanya, Wu Tua, mengapa Anda perlu meramu pil Kleshing yang? Old Wu. Wu Qianfeng hampir bergegas mendekat untuk menamparnya.
Dia adalah seorang prajurit elit di Spiritual Ocean Tier dan lebih dari cukup umur untuk menjadi kakek Ling Han. Namun Ling Han benar-benar memanggilnya sebagai Wu Tua, bagaimana dia bisa mentolerir penghinaan seperti itu. Namun, di mata Ling Han, untuk seorang seniman bela diri hanya Spiritual Ocean Tier dan seorang lelaki tua di usia 60-an, dia telah memberinya cukup wajah dengan tidak memanggilnya Little Wu. Tuan Muda Han, salah satu kakinya dicurigai digigit ular yang sangat beracun. Karena itu, dia membutuhkan Kleshing yang pil untuk menyembuhkan racunnya, Yuan Chu segera menjelaskan. Ling Han melihat ke atas dan melihat bahwa kaki kiri Wu Qianfeng jelas jauh lebih tebal daripada kaki kanannya. Dia sangat penasaran, dan berkata, tarik kaki celanamu dan tunjukkan padaku. Wu Qianfeng segera tampak tidak senang. Apakah Anda memerintah saya? Sementara itu, Yuan Chu berkata dengan tenang, keterampilan alkimia Tuan Muda Han ada di atas kemampuanku. Akan sangat sulit bagiku untuk meramu pil Kleshing yang ini, tetapi bagi Tuan Muda Han, itu akan menjadi sepotong kue. Tuan Muda Han, tolong lihat. Wu Qianfeng tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera menarik kaki celananya. Kecepatan di mana dia mengubah sikapnya sudah cukup untuk membuat semua orang tercengang. Mereka juga merasa akan pingsan. Jadi elit Spiritual Ocean Tier dan anggota dari salah satu dari 8 klan besar bisa bertindak tanpa malu-malu juga. Bau yang sangat aneh menguar. Baunya agak seperti besi, dan setelah melihat lebih dekat, kaki kiri Wu Qianfeng tidak hanya sangat bengkak, itu juga sehitam tinta. Dari kelihatannya, sepertinya dia telah diracuni oleh racun aneh. Ling Han menekan ringan dengan jari di paha Wu Qianfeng, dan bertanya, apakah kamu masih ingat bagaimana kamu digigit? Saya sedang menjelajahi sebuah makam kuno ketika saya menemukan sesuatu yang hitam. Tepat ketika saya akan mengambilnya untuk melihat lebih dekat, tiba-tiba itu melesat ke depan dan menggigit kaki saya. Setelah itu benar-benar lenyap, jawab Wu Qianfeng. Ling Han tersenyum, dan berkata, saya dapat membantu Anda memecahkan masalah Anda. Benarkah? Wu Qianfeng langsung bersemangat. Sejak Tuan Muda Han mengatakan demikian, bagaimana mungkin dia akan berbohong padamu? Yuan Chu segera berdegup kesal. Hehe, aku hanya senang. Tolong bersamaku, Tuan Muda Han. Wu Qianfeng berkata dengan senyum penuh sanjungan. Tidak ada sedikit pun tanda kebanggaannya pada sikapnya saat ini.